Baiklah kepada adik-adik semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jadwal kita pada sore hari ini, kita mulai dengan materi sejarah, yaitu tentang perkembangan nasionalisme di beberapa negara. Ya, tentunya tidak bisa semua negara, tapi yang dianggap negara-negara yang juga memberikan dorongan dan motivasi, contoh secara langsung ataupun tidak langsung ke dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi materi yang kita bahas ini kan adalah tentang pergerakan nasional ya, di 4 negara, itu di India, di Mesir, di Cina, dan di Turki. Walaupun sebetulnya banyak negara yang lainnya. Kenapa? Karena latar belakang bab ini adalah adik-adik harus paham, waktu kita belajar tentang sejarah nasional Indonesia kan ada namanya faktor. Jadi ada namanya faktor intern dan faktor ekstern, gitu ya. Faktor intern dan faktor ekstern perjuangan Indonesia. Jadi intern tentunya sudah tahu, itu pengaruh dari dalam. Nah, satu lagi adalah yang pengaruh dari luar. Nah, itu latar belakang kenapa kita juga harus membahas negara-negara yang memberikan contoh baik langsung ataupun tidak langsung atau pengaruh terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, Dede tahu waktu kita belajar tentang hal ini ada faktor dari dalam dan faktor dari luar yang mendorong pergerakan nasional Indonesia. Itu kan yang pertama adalah tentunya kata-katanya adalah rasa senasib dan sepenanggungan. Ada rasa senasib, ya, rasa senasib dan sepenanggungan. Karena apa? Karena penjajahan, sepenanggungan. Gitu ya. Nah, semoga tetap terbaca tulisannya. Itu pertama, jadi rasa senasib dan sepenanggungan akibat proses penjajahan yang begitu panjang. Karena wilayah kita ini kan dulu adalah korban dari kesalahan kita sendiri, yaitu kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Karena waktu itu kan polanya adalah masih pola-pola kerajaan. Jadi kerajaan itu kan punya egoismenya masing-masing, punya nepotisme tradisional. Nah, jadi akhirnya berjuang sendiri-sendiri, kita diadu domba, kita diperalat gitu ya, karena ketidakmampuan kita untuk melihat bahwa yang menjajah kita ini sebagai musuh bersama. Jadi ada rasa senasib dan sepenanggungan karena penjajahan. Terus yang kedua, faktor dari dalam, itu adalah kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan. Singkatnya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kan Indonesia ini adalah kumpulan kerajaan besar. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Singosari, ada Mataram Hindu, ada Mataram Islam, ada Banten, banyak banget kan? Ada Aceh, ada Samudra Pasai, banyak banget. Tapi pertanyaannya kok bisa ya sebuah daerah yang dipenuhi kerajaan-kerajaan besar dijajah oleh sebuah bangsa yang sebetulnya bukan bangsa yang dominan di Eropa, yang kita sebut dengan Belanda. Malah lebih didominasi oleh Inggris sebetulnya penjajahan di dunia itu. Tapi kok kita bisa dijajah oleh sebuah bangsa yang bernama Belanda, yang sebetulnya di Eropa sendiri bukanlah bangsa yang superior. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kita nggak bisa seperti dulu lagi? Nah, itu maksudnya kenangan kejayaan masa lalu. Kemudian akhirnya faktor dari dalam yang melakukan perlawanan itu tentunya adalah gara-gara politik etis. Itu lahirnya golongan terpelajar. Nah, ini adalah lahirnya golongan, ya, ini bacanya golongan terpelajar. Tentunya ini ada hubungannya langsung terpelajar, hubungannya langsung dengan politik etis yang dilakukan Belanda. Politik etis dikenal juga sebagai politik balas budi, disebut juga politik etika, kan ada trias, berarti ada 3. Ada edukasi, ada irigasi, dan ada transmigrasi. Nah, pada kata-kata edukasi itulah akhirnya menyebabkan muncullah berbagai sekolah di Indonesia, baik itu yang betul-betul di bawah Belanda, ada juga gerakan-gerakan sosial dari masyarakat yang akhirnya membuat lembaga-lembaga pendidikan, yaitu ada menjadi cikal bakal dari bentuk atau sistem pendidikan di Indonesia.
tentunya yang terkenal itu ada Budi Utomo, ada gerakan macam-macam, ada selain Budi Utomo, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Yang tadinya organisasi-organisasi keagamaan dan karena rasa peduli akhirnya berubah menjadi bukan hanya belajar agama, tapi juga belajar ilmu pengetahuan secara umum. Nah, ini adalah faktor dari dalam. Faktor dari dalam, rasa senasib dan sepenanggungan, kemudian mengenang kembali kejayaan masa lalu, kenangan kejayaan masa lalu, dan lahirnya golongan terpelajar. Nah, itu dari dalamnya. Nah, sekarang ada perhatikan faktor yang dari luar. Faktor dari luar itu satu adalah, jangan sampai lupa, ada kata-kata kemenangan Jepang, ya, kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia, lihat tahunnya, tahun 1905. Nah, pergerakan nasional kita itu kan lahirnya tahun 1908. Itu lahirnya Budi Utomo. Nah, jadi ada pengaruh langsung kemenangan Jepang atas Rusia. Tentunya ada yang bertanya, kan yang menang Jepang, Pak, apa hubungan dengan Indonesia? Kira-kira gitu loh. Apa hubungannya dengan bahwa itu berpengaruh terhadap pergerakan nasional di Indonesia? Waktu itu jangan lupa, Jepang itu dianggap simbol Asia. Nah, Rusia ini adalah simbol Eropa. Ini kan adalah salah satu kekaisaran besar di Rusia. Sedangkan ini adalah salah satu kekaisaran besar di Asia. Kemudian mereka berperang, memperebutkan sesuatu. Ya, salah satunya tempat-tempat di mana kalau lagi musim dingin itu tetap bisa dilayari. Nah, Jepang memenangkan perang tersebut pada tahun 1905. Waktu Jepang mengalahkan Rusia itu, bangsa-bangsa yang tadinya tertekan oleh bangsa Eropa tuh menyadari, oh, berarti dia orang Eropa tuh nggak sesuperior seperti yang kita bayangin. Kalau kita sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh, sebetulnya bangsa Eropa itu bisa dikalahkan. Nah, itu secara psikologis betul-betul berpengaruh terhadap bangsa-bangsa Asia Afrika yang terjajah, termasuk Indonesia. Jadi akhirnya kita sekarang bisa berpikir gini, oh berarti kalau kita mau sungguh-sungguh, sebetulnya Eropa tuh bisa dikalahkan. Berarti Belanda ini juga bisa dikalahkan gitu. Bukan berarti bangsa yang nggak bisa dikalahkan. Karena dulu tuh kalau udah ngomong Belanda, udah ngomong Jepang, kalau udah ngomong Belanda, selalu sudah ngomong orang Belanda gitu. Kalau ngeliat tuh kayak kita udah kayak kalah mental duluan. Nah, sekarang tidak. Kalau ketemu sama orang Belanda, dia melotot, kita berani melotot. Apa loh? Kira-kira gitu. Kalau dulu kita nunduk. Nah, karena kita udah kalah secara psikologi. Tapi dengan menangnya Jepang terhadap Rusia itu ada bukti sebetulnya bangsa Asia, kalau sungguh-sungguh, sebetulnya bisa mengalahkan bangsa Eropa. Nah, itu maksudnya pengaruhnya. Kemudian akhirnya kita juga mendapat contoh. Kita juga mendapat contoh dari pergerakan-pergerakan di beberapa negara. Ya, dapat contoh dari pergerakan di beberapa negara. Satu, kita juga mendapat contoh dari pergerakan yang terjadi di Mesir. Mesir kan ngerti kan, yang ada di Afrika Utara. Ini adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kita juga mendapat contoh dari revolusi atau pergerakan nasional Republik Rakyat Cina, RRC. Kemudian kita mendapat begitu banyak pelajaran dari pergerakan nasional dari India. Oke. Nah, kemudian akhirnya kita juga akhirnya mendapat pelajaran dari sebuah perubahan besar yang terjadi di Turki. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi yang kita mau bahasnya adalah mengenal bangsa-bangsa ini, Mesir, RRC, India, dan Turki. Sebagai bangsa secara langsung dan tidak langsung, pola bentuk cara pergerakan nasional mereka itu akhirnya berpengaruh terhadap pergerakan yang ada di Indonesia juga. Nah, ini latar belakang dari kenapa kita harus belajar nasional India, Mesir, Cina, dan Turki. Itu latar belakang karena ada dalam sejarah kita ada faktor intern dan ada faktor intern. Ini kita sedang mendalami faktor ekstern dari negara-negara yang akhirnya menjadi negara-negara pelopor demokrasi di negara-negara Asia dan Afrika. Nah, itu pengantarnya. Oke. Kalau sudah, semoga paham itu pengantarnya. Tapi kalau boleh ngecek dulu nih, karena di sini yang hadir ada 18 orang. Semoga semuanya hadir, tidak hanya nama, tapi juga betul-betul mengikuti gitu deh ya. Nah, kalau itu sudah paham, mari kita lihat. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan soal nomor 1. Itu penjelasan pengantar untuk bab ini. Kita lanjut ya, ini saya bersihkan dulu. Intinya ini ada hubungan dengan faktor intern dan ekstern sehingga akan lebih bagus kalau kita mengenal negara-negara tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Turki. Turki kan.
Turki ini secara geografis itu dia separuhnya ada di Asia. Jadi Turki itu secara konsep letak atau lokasi dalam bahasa geografi kan berarti ada letak atau lokasinya itu separuhnya adalah di Asia. Separuhnya ada di Asia. Nah, separuhnya lagi itu berbatasan dengan Eropa. Jadi dia ini adalah bangsa ada di Asia, yang memang sebagian besar ada di Asia, nah sebagian lagi ada di Eropa. Nah, kemudian yang memisahkan apa? Yang memisahkan itu namanya Selat Sorbon. Jadi yang memisahkan antara wilayah Turki di Asia dan di Eropa itu adalah Selat Sorbon. Semoga pernah dengar nama tersebut, yaitu namanya, jadi yang memisahkan antara Turki di Asia sama Turki di Eropa itu adalah namanya Selat Sorbon. Nah, gitu. Dan kemudian dalam konteks sejarah, kita pernah mendengar kata-kata penting bahwa di Turki itu ada namanya dulu Pelabuhan Konstantinopel. Pelabuhan Konstantinopel. Oke. Nah, sebuah pelabuhan besar yang akhirnya dikuasai oleh bangsa Turki. Nah, karena pelabuhan ini dikuasai oleh bangsa Turki, akhirnya menghambat bangsa-bangsa Eropa untuk pergi ke Asia secara langsung. Nah, bangsa Turki pada saat itu adalah sebuah bangsa yang besar, baik secara militer, administrasi kenegaraan, sehingga bangsa-bangsa Eropa tuh nggak mau benturan langsung dengan Turki. Jadi daripada berbenturan langsung dengan Turki, mereka akhirnya ke Asianya dengan mencari jalan lain, jalan baru gitu maksudnya gitu loh. Nah, itu yang kita sebut dengan proses penjelajahan samudra. Jadi gara-gara ini orang-orang Eropa mencari jalur baru kan, mencari jalur baru yang kita kenal dengan namanya perjalanan samudra. Nah, terusnya adik-adik tentunya sudah tahu juga ini didorong atau dimotori oleh semangat 3G. Ya, 3, semangat 3G. Semoga sebagian besar sudah tahu. Yang pertama ada God, ya, ada gospel, dan ada glory. Nah, glory ini artinya mencari kejayaan. Glory, mencari kejayaan dengan menaklukkan bangsa lain. Kalau gospel itu biasalah tradisi agama dengan yakin bahwa agama kami paling benar, karena semua umat agama rusakin agamanya paling benar. Nah, maka itu semangat untuk menyebarkan ajaran teman-teman dari Eropa yang sebagian besar beragama Nasrani. Jadi gospel itu adalah semangat menyebarkan ajaran agama Nasrani. Kalau ini kalau saya tulis benerin, tapi ini maksudnya emas. Emas itu kan logam mulia, simbol kekayaan. Dan itu ada, jangan lupa ini juga berhubungan dengan konsep yang kita sebut dengan apa, Dik? Ayo, sistem yang menjadikan emas sebagai standar bahwa negara itu makmur atau tidak makmur. Namanya sistem, semoga masih ingat, merkantilisme. Merkantilisme. Ukuran kemakmuran suatu negara adalah sampai sejauh mana atau sebanyak apa suatu negara memiliki atau menguasai logam-logam mulia. Nah, maka di sini disimbolkan dengan emas. Jadi mencari kekayaan dengan mengumpulkan emas-emas di negara-negara jajahan. Kalau gospel tadi menyebarkan ajaran agama. Kalau glory tadi adalah mencari kejayaan dengan menaklukkan bangsa lain. Nah, itu pengaruhnya gara-gara pelabuhan Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki. Nah, jadi jelas-jelas kan itu adalah suatu monarki kan. Tapi tentunya suatu monarki lama-lama kan akan mengalami penurunan. Jadi monarki itu akan mengalami penurunan. Nah, jadi waktu dia penurunan terjadilah semacam kehilangan, dalam bahasa keren itu marwah. Jadi marwah itu semacam aura positif atau energi positif dari satu kesultanan. Jadi akhirnya kesultanan ini mengalami kayak stuck gitu, karena kan kita tahu kepemimpinan di monarki itu kan turun-temurun. Mungkin dia sudah nyaman dengan hidupnya, jadi akhirnya nggak peduli lagi nih kesultanan akan dibawa kemana. Yang penting dia hidup, bisa hidup mewah, kadang-kadang dia juga tidak berinteraksi dengan rakyatnya, dan akhirnya dia tidak merasakan bahwa ada penurunan-penurunan dan ada tuntutan perbaikan dari masyarakat. Nah, itu yang terjadi di Turki dulu. Jadi ada mengalami penurunan. Rudal ini jadi sangat luas karena termasuk penurunan peradaban. Jadi berhubungan dengan marwah. Ya, marwah tadi jangan lupa kayak semangat gitu, juga bisa gitu, bisa juga emosi, bisa juga artinya aura positif dari suatu bangsa. Nah, jadi marwahnya mengalami penurunan.
penurunan. Nah, menyebabkan akhirnya yang jadi korban siapa? Ya tetap yang korban itu selalu adalah rakyat. Nah, ini terasa oleh masyarakat Turki pada saat itu. Akhirnya muncullah seorang, ingat-ingat cara menghafalkannya, kalau dari Turki ingatnya adalah Kemal Pasha, ya. Jadi kalau dari Turki nanti ingat-ingat kita ngapalin Kemal. Ingatnya kayak Kemal aja. Kalau dari Turki ingatnya Kemal, si Kemal itu. Turki ada siapa? Oh, ada si Kemal. Kalau Mesir ada siapa? Ada si Gamal. Kalau dari Cina ada siapa? Itu tuh Sun Yat-sen gitu loh. Kalau dari India, oh Mahatma Gandhi. Nah, ngapalinnya gitu biar jangan jadi kaku betul. Nah, di Turki ini ada seorang tokoh bernama Kemal Pasha Atatürk. Kemal, ada yang nyebutnya Kemal Pasha Atatürk, tergantung kol-kolah mana yang dipakai gitu ya. Jadi kalau Turki, Kemal Pasha Atatürk, ada yang nyebutnya Atatürk. Kalau dari Mesir, Gamal Abdul Nasser. Kalau dari Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalau dari India, Sun Yat-sen. Kalau dari Cina, Dr. Sun Yat-sen. Kalau dari India, Mahatma Gandhi. Nah, gitu kan ya. Jadi ingatnya si Kemal nih, ada si Kemal. Kalau dari Turki si Kemal. Nah, ini sisi positifnya, dari sisi positifnya dianggap bapak-bapak emang, karena ini bapak modernisasi Turki. Bapak modernisasi Turki. Dalam konteks itu, tapi ada juga melihat dari sisi yang negatif, itu dalam konteks agama. Dalam konteks agama, dia dianggap sebagai perusak, pengkikis nilai-nilai Islam yang ada di Turki. Jangan lupa, Turki tadi kan basicnya adalah negara Asia, kesultanan di Asia besar gitu. Nah, kemudian pada waktu dipimpin oleh Kemal ini merubah konsep-konsep Islam yang ada di Kesultanan Turki pada saat itu menjadi yang kita kenal dengan istilah sosiologi namanya westernisasi. Kan kita menerjemahkannya adalah kebarat-baratan. Tapi dalam waktu itu disingkatnya bukan masalah kebarat-baratan. Jadi si Kemal ini ingin menjadikan Turki seperti Eropa. Seperti Eropa. Karena dia waktu itu berargumentasi Turki hanya akan bisa maju kalau berpikir dan bertindak seperti Eropa. Nah, konsepnya itu disebut dengan westernisasi. Jadi ingat-ingat kalau kita ngomongin Turki harus ingat Kemal dan kita harus ingat dengan kata-kata itu westernisasi. Nah, itu yang dilakukan. Jadi merubah Turki berpikir dan bertingkah laku seperti Barat. Nilai-nilai Islamnya ditinggalkan. Nah, dari sisi itulah dia dianggap sebagai pengikis ajaran Islam di Turki. Dan jangan lupa, kalau ada ingat-ingat, sampai hari ini Turki adalah sudah menjadi bagian dari Eropa. Kalau anak cowok pasti tahulah, kalau ada kejuaraan Eropa pasti ada tim dari Turki, karena dia udah bagian dari Eropa. Nggak pernah Turki itu ikut lomba ya setingkat benua gitu adalah mengikuti kejuaraan Asia gitu, nggak pernah, karena dia sudah bagian dari Eropa. Nah, pada waktu dia ingin menjadi Eropa, sebelumnya kan tadi kesultanan mengalami namanya stuck berhenti gitu, kayak kehilangan semangat untuk menjadi lebih baik gitu, sehingga sampai dapat julukan nggak asik banget disebut the man of the kira-kira bahasa Indonesia itu adalah manusia sakit dari Eropa, the sick man of the Europe, manusia sakit dari Eropa, orang sakit gitu kan ya, jadi kayak perlu bantuan, butuh pertolongan, lemah gitu kan. Nah, itu makanya dapat julukan manusia sakit atau the sick man of the Europe, kira-kira gitu. Nah, pertanyaan apa sih yang dilakukan oleh si Kemal itu? Kemal tadi yaitu memperlakukan konstitusi model Barat. Kan harusnya kalau dia Islam, maka undang-undang dasarnya adalah Al-Quran. Karena bagi orang Islam yang percaya dan tahu, percaya saja nggak cukup, percaya dan tahu arti punya ilmunya, sebetulnya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang mengatur apapun sangat luar biasa bagi yang percaya tentunya. Yang nggak percaya nggak apa-apa, kan itu kan masalah keyakinan. Tapi negara-negara Islam itu tidak bikin undang-undang dasar baru. Semua undang-undang dan peraturannya sudah ada di Al-Quran. Nah, itu nggak bisa sangat dimaklumi kalau teman-teman tidak beragama Islam, nggak percaya itu dimaklumi banget. Tapi orang Islam yang percaya, apapun hidup kamu tuh aturannya sudah ada di Al-Quran. Kira-kira gitu loh. Nah, Turki malah kebalikannya. Yang tadinya kesultanan Islam itu memegang Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka, sekarang dia mengganti dengan undang-undang seperti di model Barat. Jadi kayak punya konstitusi gitu loh. Nah, maka negara kita ini bukan negara Islam, tapi negara hukum, karena kita punya konstitusi dulu namanya Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi nomor satu benar. Dan ini bukan pola asosiasi ya.
Kita kalau satu benar, tiga benar belum tentu gitu. Kita cek aja. Terus apalagi yang paling benar juga, penghapusan kesultanan. Jadi nggak ada lagi kalau sultan-sultan itu nggak ada, otomatis kehalifahan, kepemimpinan Islam juga udah nggak ada. Karena menjadi negara sekuler. Jadi ini nomor 4 itu benar karena Turki waktu dilakukan modernisasi yang kita sebut westernisasi di Turki itu menjauhkan dia dari Islam. Nah, jadi ini juga benar. Oke, kan 1-4 udah benar nih. Tapi ini bukan asosiasi deh ya. Jangan asosiasi gitu. Jadi kalau itu sudah kita cek yang lainnya. Dijalankannya prinsip apa nih? Pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Maksudnya kabinet itu maksudnya pemerintah dalam konteks ini. Nah, parlemen itu maksudnya dewan-dewan perwakilan rakyat. Betul atau tidak? Betul, karena yang dipakai itu sistem demokrasi. Yang penting sudah tidak Islam lagi, karena karena Al-Quran bukan menjadi dasar negara. Jadi itu dipisahkan, ini urusan negara, ini urusan agama. Maka Turki disebut sebagai negara yang sekuler sudah karena memisahkan antara agama dengan negara. Negara kita sekuler tidak, secara teori tidak. Kenapa? Karena agama menjadi bagian dari negara. Buktinya apa? Buktinya satu, yang pertama Pancasila, sila pertama masih ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Tuhan itu masih dianggap sebagai penentu, berpengaruh kepada kita dengan konsep nasib dan takdir. Nah, di Turki tidak, semuanya diatur oleh undang-undang. Kalau kemudian bukti bahwa kita negara bukan sekuler, di kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu selalu menyebut Tuhan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, bukan dengan rahmat dewa yang Maha Esa atau dekat bakal dengan kekuatan gunung, kekuatan burung, enggak kayak gitu. Semuanya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua ini adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, berarti kita bukan negara sekuler. Negara sekuler itu tidak menjadikan semua nilai-nilai agama itu sebagai kekuatan. Nah, jadi bentuknya adalah sistem tata negara bahwa pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyat juga benar. Karena di pilihan juga nggak ada 1 dan 4. Karena udah pasti benar 1 dan 4. Nggak ada kan? Maka 1, 2, dan 3 juga benar. Kok itu nomor 3 benar Pak? Maksudnya gimana? Ini kan ada kata-kata, kalau dalam sistem negara demokrasi, kan kita tahu di trias politika, ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Eksekutif ini kan pemerintah. Nah, kalau di negara kita presiden dan wakil presiden. Legislatif itu kan lembaga yang membuat kebijaksanaan, yang satu mengawasi. Nah, dijadikan satu namanya Dewan Nasional. Tapi tidak berdasarkan Islam, berdasarkan undang-undang yang mereka buat oleh ahli-ahli di masa itu yang mendapat kepercayaan dari presiden Turki waktu itu namanya Kemal Atatürk. Jadi semuanya ini benar. Ini benar, ini benar. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang E. Oke. Kalaupun susah dipahami, eksekutif itu pemerintah. Legislatif itu kan lembaga pembuat kebijaksanaan. Nah, Majelis Nasional itu kepada Majelis Nasional itu jadi kayak MPR seperti lembaga tertingginya di negara Turki saat itu. Tetap ada presiden, tapi presiden ini bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa itu ada sistem demokrasi alanya Turki. Nah, itu sebabnya kenapa jawabannya adalah benar semua. Oke. Semoga dipahamin, itu nomor 1, tadi agak panjang karena mulai dari pengantar dulu, kenapa sih ada bab ini, kita sedang belajar hal yang terjadi yang berpengaruh terhadap nasionalisme Indonesia juga, itu nomor 1. Kita pindah ke nomor 2. Konsentrasi nomor 2. Yang masih capek, minum kopi kalau perlu, biar segar, saya juga ngantuk kalau kamu diem semua. Nah, nomor 2, ini kita sudah masuk ke Mesir lagi, masih ke Mesir ya. Nah, Mesir ini jangan lupa, bagi yang lupa banget atau yang nggak suka sama geografi, kan kita ngomong Mesir nih, udah masuk Mesir ya. Ini adalah sebuah bangsa di Afrika, kalau nggak tahu Mesir di mana. Jadi Mesir itu adanya di Afrika. Benuanya adalah benua Afrika. Benuanya Afrika. Afrika bagian mana Pak? Amerika bagian utara. Dan jangan lupa hubungan dengan Indonesia, ini adalah negara yang pertama kali mengakui bahwa kita itu negara merdeka atau berdaulat. Dalam konteks Indonesia itu apa? Benuanya benua Afrika, utara, Mesir itu, dan ini adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kalau kita ingat Mesir, yang ada di benua Afrika ini, maka tentunya kita akan ingat Firaun. Oh, dalam konteks zaman dulu ada Firaun, gitu ya. Nah, kalau ngomong Firaun, maka kita akan ingat Nabi Musa. Nabi Musa
yang dapat tugas menyadarkan Firaun. Tapi malah Firaun merencana membunuh Musa. Akhirnya dia pergi gitu ya, pergi ke Asia. Nah, pada proses itu terjadilah sebuah bentuk keajaiban, laut di saat itu, Laut Merah itu dibelah sama Nabi Musa. Nah, itu bisa tertonton, ada lihat ilustrasinya pada film 10 Perintah Tuhan, Ten Commandment. Nah, ada filmnya gitu loh. Nah, itu kalau kita ngomong Firaun. Kalau kita ngomong Mesir juga, maka kita akan ingat keajaiban dunianya, yaitu adalah piramida. Nah, kita akan ingat piramida dan simbol penjaganya Sphinx, singa berkepala manusia. Kan gitu kan ya? Nah, itu dulu. Cuman kalau kita ingat Mesir juga, kita akan ingat yang pertama ada Bendungan Aswan. Bendungan terbesar di Afrika, Aswan. Nah, ini yang dibendung sungainya luar biasa, itu Sungai Nil. Salah satu sungai terpanjang di dunia. Dan Sungai Nil ini kan sungai, ada belajar geografi, pasti punya namanya paparan, dataran maksudnya, yaitu yang kita sebut dengan delta. Nah, maka di delta Sungai Nil yang begitu lebar tersebut, nah Mesir ini adalah negara penghasil kapas. Negara penghasil kapas, salah satu yang terbesar di dunia dengan kualitas yang bagus banget. Jadi ini negara penghasil kapas gitu loh. Nah, ini hal-hal yang kita tahu kan dari Mesir. Tapi kalau kita ngomong Mesir, kalau misalnya di Indonesia siapa tokohnya? Oh, Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta. Nah, di Mesir ini ingat, tadi kalau Turki ada si Kemal, nah di sini ada si Gamal. Jadi biar hafal, ada Gamal. Gamal siapa? Gamal Abdul Nasser. Kalau di Turki tadi kan Kemal. Siapa si Kemal? Turki. Kalau dari Mesir si Gamal. Nah, inilah tokoh nasionalis dia seperti Soekarno-Hatta di Indonesia yang berjuang menentang monarki, sisa-sisa dari keabsolutan kesultanan dulu yang makin hari makin nggak bisa menjaga negaranya sendiri. Jadi Mesir ini adalah sebuah bangsa yang kaya, punya minyak, punya barang tambang, punya hasil perkebunan, tapi juga akhirnya terlibat dalam hutang kepada negara-negara Eropa, nggak tahu hutangnya bentuk apa, banyaknya tuh karena bunga atau bukan, tapi yang jelas bangsa Turki ini punya banyak hutang ke negara Eropa, khususnya Inggris. Kemudian adik-adik jangan lupa, tadi kan Turki punya terusan, ya punya terusan namanya terusan Suez. Jadi kalau kita ngomong Turki, jangan lupa ada namanya terusan Suez. Apa sih fungsinya terusan Suez ini? Bagi yang nggak tahu, kira-kira gini. Ya, yang nggak benar-benar, mungkin dulu nggak terlampau suka, sekarang suka karena harus ulangan gitu. Jadi anggap aja ini ada benua Afrika nih, anggap aja benua Afrika. Nah, di sini benua Asia. Ada benua Asia, gitu. Ini Asia. Jangan berpikir yang lain tentang gambarnya. Ini Asia, nah ini Afrika. Oke. Nah, di sini ada Eropa. Di sini ada Eropa. Nah, jangan lupa inilah yang kita sebut, yang di tengah-tengah ini disebut L, ini adalah laut. Nah, wilayah ini namanya Laut Tengah. Nah, jadi dulu Laut Tengah namanya juga Laut Tengah, berarti tengah-tengah. Kebetulan di tengah-tengah benua besar, di utaranya ada Eropa, di selatannya ada Afrika, ya di timurnya ada Asia. Nah, di sini ada Laut Tengah. Nah, dulu bangsa-bangsa ini ya datang ke Afrika, datang Asia, tapi belum bisa jauh. Nah, jadi jangan lupa yang disebut terusan Suez itu kira-kira di sini. Nah, di sini ada terusan Suez. Di bendung yang melakukan penggalian siapa? Kontraktornya dari Perancis, Ferdinand de Lesseps gitu loh. Nah, kemudian bendungan ini diambil alih karena ketergantungan Turki terhadap Inggris dan negara Eropa. Diambil alih, akhirnya berstatus internasional. Kalau dulu orang lewat akan bayar pajak, sekarang semua pembiayaan itu dikendalikan oleh manajer-manajer keuangan dari Inggris. Akhirnya Turki mengalami penurunan penerimaan dari terusan Suez. Punya hutang kepada bangsa Eropa, kepada Inggris yang nggak terbayar juga. Kalau kita punya hutang nggak kebayar, kan orang yang hutangin kita kayak bisa mengendalikan diri kita. Nah, hampir sama kejadiannya di Inggris ini. Tapi kan pertanyaannya belum sampai sejauh itu. Ingat-ingat, saya selalu ingatkan, kalau dari Indonesia siapa? Soekarno-Hatta. Kalau dari India siapa? Oh, Mahatma Gandhi. Kalau dari Turki siapa? Kemal. Kalau dari Mesir, oh ada si Gamal. Karena itulah orangnya. Namanya adalah Gamal Abdul Nasser yang menjadi presiden pertama di Mesir, dan orang yang kita sebut kalau di Indonesia Soekarno-Hatta, dia adalah orangnya, bapak proklamatornya,
atau membawa dia menjadi negara demokrasi adalah Gamal Abdul Nasser. Oke, nah, semoga tahu. Itu penjelasan tambahan, ilustrasi tambahan untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ya. Yang nggak suka dengerin aja, karena nggak bisa ngomong suka dan tidak suka. Yang nggak suka sabar, sabar dengerin itu. Karena orang sabar disayang mertua. Ada yang komen, emang saya udah punya mertua Pak. Pada waktunya harusnya punya dong. Kamu harus membuktikan kamu akan punya mertua. Dan dekatlah dengan mertuamu. Ngomongin apa sih Pak, sejarah kok sampai mertua nggak apa-apa. Sekali-sekali. Oke, itu nomor 2. Kita lanjut. Berikutnya pindah ke nomor 3. Kita lihat soal apa nomor 3. Masih ngomongin Mesir. Perhatikan tadi, ada Mesir kan? Sebuah bangsa di Afrika yang sebetulnya sangat kaya raya, walaupun mungkin sepertiganya adalah gurun. Tapi gurun di sana tuh, gurun yang terhubung dengan sungai-sungai di Mesir. Jadi mereka tuh punya delta-delta. Delta itu bahasa geografi deh, endapan-endapan. Jadi muara sungai. Cuman deltanya itu luas banget. Jadi delta itu bisa menjadi perkebunan. Dan delta itu hasil dari tanah endapan, tanah aluvial. Kalau geografi nyebutnya kan gitu. Maka menjadi sebuah dataran luas di sepanjang sungai. Dan sama Mesir itu dimanfaatkan untuk perkebunan kapas. Itulah sebabnya Mesir negara penghasil kapas. Salah satu negara penghasil kapas terbesar di dunia. Dan kapasnya kualitasnya bagus banget. Kenapa? Karena tumbuh dan muncul dari tanah-tanah subur dari delta sungai Nil. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Kita tahu sebagai tambahan ilustrasi, kalau kita ngomongin Mesir, maka kita akan ngomongin kata piramid. Kan ada tahu piramid kan? Penjaganya namanya Sphinx. Sphinx itu singa berkepala manusia. Jangan terbalik. Bukan manusia berkepala singa, tapi singa berkepala manusia. Saya sudah cerita kenapa itu konsepnya, karena menurut orang Mesir itu, yang orang namanya orang hebat itu, dia harus kuat secara fisik. Fisiknya kuat kayak singa, tapi berkepala manusia, maksudnya berpikirlah ya seperti manusia. Fisik kuat, tapi otak jalan. Kadang-kadang kan masalah di zaman sekarang ini kalau fisik kuat karena ikut acara bodybuilding gitu, biar badannya terbentuk, nah biasanya energinya habis untuk membentuk ototnya. Tapi logika pikirannya akhirnya nggak berkembang. Makanya nggak boleh berlebihan. Karena kalau otot terlampau bagus, akhirnya energi kita habis untuk membentuk otot. Energi untuk membentuk pikiran terkuras, terkikis untuk membentuk otot tadi. Maka semua agama ngajarin yang keren itu adalah seimbang. Fisik kayak sehat, ya sehat tuh nggak harus berotot kan. Yang penting kamu tidak mengalami kecacatan-cacatan tertentu. Nah itu harus diusahakan, maka sehat itu mahal. Nah dalam konteks ini, Mesir ini adalah sebuah bangsa yang sebetulnya luar biasa. Kan dulu adalah kerajaan-kerajaan besar, kekaisaran besar di zaman-zaman Firaun dulu. Yang terkenal itu namanya Cleopatra. Kita udah pernah bahas sendiri Cleopatra, sampai dijadikan salah satu istri dari permaisuri dari kaisar-kaisar di Romawi. Salah satunya adalah, selama tidak salah sebut, adalah Julius Caesar. Gitu kan ya. Nah, jadi jangan lupa Cleopatra itu artinya pernah dijadikan permaisuri dari kaisar-kaisar Romawi pada masa dulu. Nah, pertanyaan di sini, faktor pemicu lahirnya gerakan nasionalisme di Mesir tadi kan nasionalisme. Konsepnya adalah nasionalisme. Bagi yang lupa kata-kata nasionalisme, maka gunakanlah pemahaman sejarahmu dan logika tata negara, PKN-nya dan sosiologi kamu. Jadi di sini ada kata-kata nasionalisme. Nah, nasionalisme kan? Nasionalisme itu sesuatu yang positif. Positif banget karena artinya rasa kebangsaan. Ini artinya rasa kebangsaan. Kalau lawannya apa Pak? Udah kita bahas di sosiologi, namanya chauvinisme, rasa kebangsaan yang berlebihan. Siapa contoh yang punya? Yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, nasionalisme ini bohong kalau tidak ditunjang dengan kata patriotisme. Patriotisme. Berbuat sesuatu. Nah, tentunya di sini diartikan semangat bela negara. Ya, jadi disebut ada semangat bela negara. Patriotisme itu adalah semangat. Kalau kamu punya rasa kebangsaan yang positif, rasa kebangsaan positif, maka kamu harus juga punya semangat bela negara. Semangat bela negara. Bentar.
Jangan salah baca. Semangat bela negara. Nah, itu urutan teorinya. Waktu ketemu kata nasionalisme, semangat bela negara. Jadi bohong kalau ada orang punya nasionalisme, nggak berani patriotisme, berarti nasionalismenya ragu atau nggak full gitu loh. Kalau misalnya nilainya 1, nah dia mungkin 3/4, nggak punya nasionalisme tanpa patriotisme. Nah, nasionalisme di Turki itu hancur lebur berantakan. Itu ya tentunya karena tekanan. Ya tekanan ini bahasa sopan dari bentuk penjajahan maksudnya. Tekanan dari siapa? Tekanan dari Inggris. Jadi jangan lupa ya ada tekanan dari Inggris karena Mesir punya beberapa hutang yang belum terbayar sama Inggris. Logikanya kan kalau misalnya kamu dapat hutang dari seseorang, maka orang yang memberi hutang ke kamu tuh kayak berkuasa. Bahasa sopannya kayak bisa mengatur kamu, lo nggak usah macem-macem deh, nggak usah belagu deh depan gue, utang lo sama gue aja belum bayar, sosok ngejajanin. Nah itu kan bentuk dari tekanan dari yang memberikan hutang. Ya ilah lo jajan jam segini, jajan besok, jajan hari ini, jajan, utang udah bayar belum. Nah itu kan dalam bahasa pribadi kita, tapi dalam bahasa bangsa kamu tuh masih punya hutang sama kami gitu loh. Apa sumber daya alam yang bisa lo jadikan jaminan atau yang bisa kamu berikan ke saya sebelum kamu bisa bayar hutang. Jadi hutang tuh rentang-rentang tuh diisi dengan Inggris mengancam, memberikan tekanan kepada Mesir. Nah, bentuknya kayak tadi, kan kamu masih punya hutang nih. Ya sudahlah, terusan Suez gue yang ngatur ya, pengelolaannya biar lebih menguntungkan. Nah, waktu Inggris bilang itu, nanti terusan Suez aku yang atur ya, maka kan tentunya nggak mungkin dia mau itu gratis. Nah, pasti ada pemasukan dari terusan Suez yang merupakan bagian dari Mesir itu yang akhirnya jatuh ke Perancis, ke Inggris. Karena Amerika kemana-mana ini ngomongnya. Karena Inggris mengatur, maka akhirnya kan ada pemasukan dari Mesir dari terusan Suez berkurang. Kemudian waktu Inggris mengatur, itu dijadikan menjadi berstatus internasional. Padahal tadinya yang boleh lewat itu adalah negara-negara tertentu yang sudah masuk daftar yang boleh melewati. Nah, gara-gara Inggris akhirnya jadi berstatus internasional. Siapapun boleh lewat, termasuk Israel. Nah, padahal Israel itu, kalau dari sudut pandang Islam kan adalah musuh Islam. Dan bukan cuma musuh Islam, Israel itu musuh semua agama. Karena bangsa Israel ini punya kitab suci yang sebetulnya kalau dilihat-lihat adalah diambil dari berbagai kitab suci agama lain. Kalimatnya isinya dia sesuaikan dengan kepentingan dia. Jadi sebuah kitab suci bangsa Israel itu dari sudut pandang agama adalah kumpulan dari hal-hal baik yang ada di kitab suci agama lain, tapi dia adaptasi, dia sesuaikan kalimatnya untuk keperluannya dia. Bahkan dia bisa bikin hadis yang bilang bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih katanya. Kalau sampai bangsa Israel adalah betul-betul bangsa yang terpilih, berarti bangsa yang lain nggak terpilih dong. Berarti itu bukti bahwa Tuhan tidak adil. Kalau kita yakin apapun agama kita, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha bijaksana. Jadi tidak ada ras satupun di dunia ini dianggap lebih unggul daripada ras lainnya. Sampai yang mengatakan bahwa dia adalah ras terpilih, nah itu bahasa manusia. Tuhan adil. Harus yakin Tuhan itu maha bijaksana. Apapun ras yang dia buat diturunkan ke dunia ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan akhirnya Tuhan itu kayak manajer dan kayak pelatih kehidupan gitu loh. Dia akan membiarkan suatu ras berkembang, dia mungkin akan memberikan tantangan gitu ya. Kalau di bahasa agama kita udah belajar kaya itu ujian gitu ya, miskin juga ujian. Nah, tinggal kemampuan kamu menyikapinya. Nah, sama suatu bangsa kadang-kadang dapat cobaan untuk didewasakan. Tambah juga ke Indonesia. Kenapa kita perlu belajar bab ini? Karena kita akhirnya paham, gara-gara penjajahan itulah Indonesia jadi ada. Kalau kita dulu tidak mengalami penjajahan Belanda, Jepang, Inggris, kemudian ada pengaruh dari Spanyol, Portugis yang masuk di awal-awal bangsa asing ke Indonesia, mungkin kalau kita dulu tidak pernah dijajah, yang namanya Indonesia yang sekarang kita kenal besar ini mungkin nggak akan pernah ada. Mungkin aja Indonesia atau kepulauan kita ini adalah tetap kumpulan kerajaan-kerajaan besar, tidak menjadi Indonesia seperti yang sekarang. Jadi kita ini memang dipersatukan oleh fakta sejarah. Makanya teori lahirnya Indonesia itu adalah teori fakta sejarah ditunjang sama teori integrasi. Jadi selalu ada makna dari suatu peristiwa. Maka kita harus selalu berprasangka baik sama Tuhan.
Maka diyakini Tuhan tidak pernah bilang bahwa ras dia adalah ras terpilih. Hampir sama kayak Jerman nantinya kan gitu ya, dia merasa bahwa ras dia adalah ras paling unggul. Tahu-tahu atlet Jerman diadu sama atlet kulit hitam kalah. Adolf Hitlernya marah-marah. Ya karena semua ras itu kan ciptaan Tuhan. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal mereka bagaimana menjalani, menghormati, mana hidup mereka. Buat saya yang udah ngelihat begitu banyak fakta-fakta sejarah, maka suatu bangsa itu akan maju ya selama dia termotivasi untuk berjuang keras. Amerika besar sekarang emang langsung besar. Di kita sekarang udah masuk tahun ke-75, kita sudah seperti ini Indonesia. Bukan muji lebihnya, kurangnya juga ada. Amerika pada tahun ke-75 tahun dia merdeka, itu yang masih berlaku adalah hukum rimba. Masih tembak-tembakan, masih koboi-koboyan gitu loh. Jadi 75 tahun Amerika merdeka, itu negara-negara bagiannya masih pada berantem. Orang kulit hitam sama kulit putih masih berantem. Sekarang mereka akur karena belajar dari sejarah, buat apa sih berantem. Kemudian hukum rimba tuh masih berlaku. Jadi yang jago itu, penguasa itu adalah yang jago nembak. Jadi pistol latihannya adalah pengendali senjata model gitu. Nah sekarang kan enggak. Walaupun masih banyak penembakan-penembakan di Amerika, tapi mereka sudah punya tata hukum yang karena berabad-abad akhirnya terbentuk. Jadi jangan bilang Amerika maju seperti sekarang tanpa proses. Wah, prosesnya berdarah-darah itu. Kalau keringatnya bukan keringat lagi, tapi udah keringat darah. Nah, jadi artinya ada proses yang membuat mereka menjadi seperti itu. Jadi kalau ada suatu kaum mengatakan dirinya sebagai kaum terpilih, oh, berarti yang lain nggak terpilih dong. Sama juga dia bilang kayak gitu kan. Nah, itu yang tidak bisa diterima. Nah, nasionalisme di Mesir itu terjadi karena tadi selalu berhubungan dengan Inggris. Karena Inggris ini suka nggak suka harus diterima sebagai suatu kerajaan terbesar yang pernah ada di permukaan bumi sampai hari ini. Cuman untungnya raja-raja Inggris ini bisa mempersatukan rakyatnya. Jadi sampai hari ini tidak ada terlampau goncangan besar di Inggris. Karena Ratu Elizabeth dengan segala wibawanya masih bisa menjaga kesatuan Inggris. Dan mereka terbuka. Terbukanya buktinya apa? Yang tadinya murni kerajaan, sekarang berubah menjadi monarki konstitusional. Buktinya apa? Di sana ada raja, ada ratu. Tapi penguasanya Ratu Elizabeth. Mereka punya perdana menteri. Jadi kehidupan itu diserahkan kepada demokrasi. Maka dia punya perdana menteri yang dipilih kan kira-kira gitu. Seperti sistem republik lainnya atau sistem demokrasi lainnya. Nah, jadi tetap ada Inggris di dalamnya. Hampir sama lahirnya Israel itu juga karena Inggris. Itu berhubungan dengan beberapa peristiwa. Kalau nggak ada Inggris, nggak ada Israel. Kira-kira gitu. Karena Israel itu adalah sebuah bangsa yang nggak setuju boleh komen, nggak dilarang gitu ya. Kalau daripada ngomong sendiri, ngedumel sendiri, silakan tanggapin gitu sambil belajar. Jadi Israel itu adalah sebuah bangsa yang hidup dan besar dan sekarang berdiri di atas tanah bangsa lain yang merupakan pampasan perang, peperangan antara Inggris dengan dunia-dunia Arab. Yang banting-banting daripada banting-banting mendingan komen di sini. Oke? Itu penjelasan dari saya. Jadi dalam konteks Mesir pun ada hubungan dengan tekanan dari Inggris. Nah, itulah jawabannya, yaitu campur tangan dan pengendalian atau kontrol Inggris dan Prancis atas urusan dalam negeri Mesir. Itu menyebabkan mereka sakit hati, orang sakit hati melakukan perlawanan. Nah, itulah adalah latar belakang nasionalisme di Mesir, kebetulan dipimpin oleh Kemal Abdul Nasser yang tadi kita bahas. Itu penjelasan untuk nomor 3, intinya mau cerita bahwa itu semuanya tekanan dari bangsa Eropa. Oke, yang tidak sepaham dengan penjelasan saya, ini forum terbuka, silakan komen, tapi jangan persepsi, ya pakai data juga. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut. Berikutnya nomor 4. Konsentrasi lagi. Bentar, soalnya belum keluar. Karena belum keluar, kita refresh dulu sebentar. Atau kita buka dari sini, coba bisa enggak. Sekarang sudah nomor keempat ya. Nah, nah, sekarang kita pindah ke Cina, sebuah peradaban tua di dunia. Kemarin waktu kita belajar tentang keajaiban dunia,
Ini ngomongin Asia aja dulu ya, biar tidak terlampau meluas, biar kita sedikit paham tentang Cina gitu loh. Jadi kalau kita ngomong peradaban dunia yang di Asia, kita bahas yang di Asia saja sebagai latar belakang pemahaman. Di Asia ini kan keajaiban dunianya itu paling banyak dibanding benua lain. Satu, yang kita utamakan dulu nih pembahasannya. Satu adalah Republik Rakyat Cina. Kan itu ya, keajaiban dunianya adalah tembok raksasa. Kok tembok aja jadi keajaiban, tentunya bukan masalah temboknya. Proses pembuatannya itu mengorbankan ribuan orang. Ada bagian dari sisi tembok itu sebetulnya kerangkanya adalah dari tulang-tulang para pekerja yang akhirnya disusun menjadi bagian dari perjalanan jembatan tersebut. Nah, di tempat itu yang dianggap yang paling biasa lah, dianggap paling angker. Nah, ini tembok raksasa. Tingginya saja sudah mendekati 20 meter. Dibuatnya puluhan kilometer, gitu ya. Maka pasti banyak korban. Nah, setelah itu kita juga tahu keajaiban di Asia itu ada di India. Ada di India. Nah, perpanjangan di India ada di Indonesia. Jadi kalau kita nih, kita merendah saja, kita bukan bagian dari pusat peradaban dunia, tapi kita ini perpanjangan tangan dari keajaiban dunia. Kemudian apa lagi? Nah, yang paling tua yang kita suka lupa, yaitu ada di Iran. Kok Iran, Pak? Enggak ada nama lainnya? Ada, yaitu daerah yang kita sebut dengan daerah Mesopotamia. Mesopotamia. Kalau kita mau gitu loh. Jadi, kok Iran, Pak? Emang bukan apa nggak Irak, Pak? Kenapa Iran? Ya, negara sekarang yang Mesopotamia itu namanya Iran sekarang. Walaupun Adida mungkin pernah belajar sejarah, ini akan konflik Iran, konflik dengan Irak, dan konflik dengan Kuwait, gitu ya, masalah ladang minyak yang ada di Kuwait. Akhirnya kita pernah belajar, ada yang namanya Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, dan Teluk 3. Nah, kemudian ada lagi di mana, Pak? Yaitu yang Angkor Chat itu. Angkor Chat itu kan di perbatasan Laos, Kamboja, dan Vietnam, gitu loh. Sebuah bangsa yang katanya gitu ya, katanya tidak mempunyai perairan karena di tengah-tengah benua, di tengah-tengah benua bagian Asia Tenggara. Nah, jadi ada juga kan Candi Kalodierce, tembok rasa Cina. Di India itu lucu, kan agamanya kita tahulah Hindu dan Buddha. Tapi kan keajaiban dunianya Islam, karena Taj Mahal itu adalah komplek kerajaan yang di dalam itu ada tempat ibadah, masjid. Nah, di dalam masjid tadi ada makam sebagai bentuk cinta seorang raja kepada permaisurinya gitu loh. Jadi kan kalau tembok raksasa Cina ini kan nilainya keren banget, yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi bentrokan, benturan, perang antara Cina gurun pasir dengan Cina daratan. Kan mencegah sesuatu yang kurang bagus itu keren banget. Ini adalah bentuk cinta. Ini sini adalah kota batu yang luar biasa, didirikan di antara jurang-jurang, tebing jurang, semuanya terbuat dari batu. Kenapa disebut Taman Gantung? Kan keajaiban dunianya Taman Gantung Babilonia. Karena memang ada taman-taman yang tergantung di jurang-jurang, nggak kepikiran gimana bikin taman yang nempel di jurang-jurang pada saat dulu yang belum ada teknologi. Tapi faktanya ada. Nah, itu sempat hancur dan rusak waktu ada serangan di Perang Teluk II. Di Perang Teluk III, waktu Irak diserang sama tentara multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang akhirnya kita baca sekarang sebetulnya bagian dari usaha Amerika untuk menguasai Iran, gitu ya. Irak maksudnya, kok jadi Irannya Irak. Ini dalam konteks penguasaan minyak, karena Amerika sedang berjuang bahwa 75 tahun nanti dia tidak mengalami krisis minyak, maka dia menguasai negara-negara yang merupakan sumber minyak. Nah, jangan lupa Irak itu adalah negara OPEC penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi kalau kita ngomong Cina, ini adalah salah satu pusat peradaban tertua di Asia. Yang lebih tua lagi memang Irak. Nah, kemudian dia adalah sebuah bangsa yang punya banyak filsuf, yang ajarannya itu etika tingkat tinggi, sudah mendekati hadis-hadis agama. Susah dibantah mana salahnya kira-kira gitu loh. Karena ya mungkin karena peradaban sudah panjang, etika sosial sudah matang, maka filsuf tadi akan muncul di antara orang-orang yang para bijak tadi, muncul menjadi seorang filsuf. Tapi kan kita tahu filsuf bukan nabi, ya. Nabi itu kan utusan Tuhan. Kalau rasul itu utusan, kalau dia rasul dia pasti nabi. Kalau nabi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul
untuk dirinya, dan dia harus sebarkan, beritahukan kepada umatnya pada masanya, pada saat itu. Makanya Nabi itu ada masa-masanya. Nah, kalau Islam tentunya harus yakin bahwa Nabi terakhirnya Nabi Muhammad, bukan Gulam Asmad. Nah, Gulam Ahmad yang seperti aliran-aliran tertentu pecahan dari agama Islam yang dianggap saya nggak ikutan ya, yang dianggap sesat itu loh. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi pada waktu di sini ada kata-kata, di sini kata-kata pentingnya ini loh, Dek. Wacang de, ucang de. Ada yang bacanya wacang, ada yang bacanya ucang. Tergantung logat apa yang baca. Nah, kalau kita kan punya gini, proklamasi kita tanggal berapa? 17.845. Kan itu kan pembandingnya, Indonesia kapan proklamasi? 17.845 itu apanya? Itu de facto-nya. Faktonya. Kalau de jure-nya kapan? Yaitu semenjak KNB ditandatangani oleh Belanda. Nah, kalau orang Cina sama semuanya. Kapan kamu merdeka? Peristiwa Wuchang Day. Jadi kalau mereka memperingati hari Wuchang Day, itu sama juga mereka memperingati kebebasan mereka dari bentuk kekaisaran yang sudah menguasai hidup mereka berabad-abad menjadi sebuah negara demokrasi. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi Wuchang Day itu sebetulnya hampir sama seperti hari proklamasi Cina. Dan Cina itu jangan lupa deh, jangan sampai lupa ya. Kita sering menyebutnya Republik Rakyat Cina. Oke, nanti ada juga yang kita sebut Taiwan. Taiwan itu ya. Sekarang ini kok kita mendengar kata Tiongkok. Tiongkok. Oke, nah, mana yang betul? Ya tiga-tiganya benar. Kalau Indonesia, politik luar negerinya hanya mengakui satu Cina. Jadi yang kita akui itu Republik Rakyat Cina. Nah, Republik Rakyat Cina ini nama lainnya Tiongkok. Jadi ini sama, jangan sampai salah loh. Tapi kalau Taiwan, Taiwan ini dulu adalah salah satu provinsi besar dari Republik Rakyat Cina. Cuman Taiwan ini punya sikap yang tegas. Saya tidak mau jadi negara sosialis komunis. Kami ingin jadi negara demokrasi. Dan akhirnya mereka berjuang lepas dari Cina. Dari sudut pandang Cina, Taiwan tetap bagian dari Republik Rakyat Cina. Dari sudut pandang Taiwan, gue sudah jadi negara sendiri. Lo mau apa? Gue sudah jadi negara sendiri, negara demokrasi. Saya nggak mau menganut sistem sosialis komunis. Karena kalau komunis itu kesannya kami tidak beragama. Karena orang-orang Cina itu kan punya agama, agamanya Konghucu. Terus masa gara-gara ada sosialis komunis kami dianggap tidak beragama? Nah, mereka nggak terima gitu orang Taiwan. Tapi dalam konteks politik luar negeri Indonesia, kita hanya mengakui satu Cina, yaitu Republik Rakyat Cina, atau nama lainnya disebut Tiongkok. Nah, Taiwan itu adalah salah satu wilayah di Republik Rakyat Cina yang melepaskan diri. Melepaskan diri, betul-betul melepaskan diri, memisahkan. Maka dari sudut pandang Cina, dia pemberontak. Gitu loh. Kalau dari sudut pandang Taiwan, kami minta baik-baik. Kami bangsa yang beragama. Kami nggak mau dibilang sosialis komunis. Karena kalau komunis berarti cenderung anti-Cina. Dia nggak mau gitu. Maka dia sampai hari ini berjuang lepas dari Republik Rakyat Cina. Kasus itu hampir beda, mirip tapi beda dengan Singapura. Singapura itu dulu adalah salah satu negara bagian Malaysia. Singapura sebagai pembanding adalah salah satu negara bagian Malaysia. Nah, di Singapura ini ras utamanya itu adalah Cina, Mongolia, gitu ya. Yang keduanya Melayu, Melanosoid. Satu lagi adalah India. Nah, dia di Singapura itu cuma tiga hal itu, tiga ras itu yang kuat gitu loh. Nah, kemudian ras-ras ini termasuk ras-ras masyarakat kelas menengah ke atas lah. Jadi nggak segampang itu diatur oleh kesultanan. Jadi akhirnya waktu mereka tuh sering menentang, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan Kesultanan Malaysia. Sultan Malaysia mungkin gerah juga gitu melihat tingkah laku rakyatnya yang ada di Singapura tersebut. Nah, bentuknya akhirnya ditawarin, sudahlah daripada kita sebagai bangsa berantem terus kan nggak baik gitu ya, berantem. Ya sudah, kami bebaskan, maksudnya Singapura kami bebaskan untuk lepas dari Malaysia. Nah, akhirnya karena dilepaskan, Pulau Malaysia itu menjadi negara sendiri. Nah, yang didominasi oleh tiga ras tadi, yaitu Cina, Melayu, dan India. Cuman dalam perjalanannya, ya presiden pertama mereka juga orang Cina gitu ya, Lee Kuan Yew, kemudian tokoh-tokohnya adalah orang-orang India dan orang Malaysia, tapi tetap saja lebih dikuat oleh dominasi oleh Cina. Maka kalau kita ngomong Singapura, nggak kepikiran ada orang Melayu di sana, yang mayoritas adalah orang-orang India. Dalam perkembangan politik sekarang, itu udah seperti kampung halaman orang-orang Cina di Asia Tenggara. Karena kalau mau kemana? Ke Singapura. Kenapa? Punya apartemen di sana. Kalau nabung kemana? Ke Singapura. Karena bank di Singapura itu udah sampai seperti bank Swiss yang begitu netral, akan menghormati dan menjaga rahasia nasabahnya.
Nah, jadi kalau kita berpikir agak sedikit ekstrim dikit, yaitu jadi kampung halaman kedua orang-orang Cina yang ada di Asia Tenggara. Nah, itu loh. Tapi kita sedang ngomongin Wuchang yang di Cina tadi, itu hampir seperti hari proklamasinya bangsa Cina, bukan dari penjajahan, tapi dari kekuasaan kaisar-kaisar Cina yang turun-temurun, udah berabad-abad. Nah, Wuchang ini adalah suatu peristiwa pernyataan mereka betul-betul berontak gitu ya, lepas dari bentuk kekuasaan kekaisaran tadi. Siapa tokohnya? Kalau di Cina, kita harus ingat namanya tadi, Sun Yat-sen. Saya selalu ingat-ingat ini. Kalau Cina, Dr. Sun Yat-sen. Kenapa dokter S-nya D-nya besar, DR gitu, Dr. Sun Yat-sen. Kemudian kalau dari India, Mahatma Gandhi, walaupun belum kita bahas. Dari Mesir, Gamal Abdul Nasser. Kalau dari Turki, Kemal Pasha Atatürk. Nah, gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya karena pada waktu itu kenapa dia berubah menjadi sebuah negara demokrasi awalnya, jangan lupa Cina itu demokrasi karena membuat partai yang dianggap bisa mewakili aspirasi masyarakat Cina secara keseluruhan. Nah, tokohnya Dr. Sun Yat-sen, partainya Partai Nasional Cina. Itu latar belakang atau kenapa Wuchang itu dianggap sebagai hari proklamasi bangsa Cina keseluruhan tanpa melihat RRC, Taiwan, dan Tiongkoknya. Itu pokoknya bangsa Cina lepas dari kekaisarannya. Itu penjelasan untuk nomor 4. Oke? Yang nggak ngerti, yang keberatan silakan komen. Jangan ngedumel sendiri. Nggak bagus ngomong tuh di depan, jangan ngomong di belakang, nggak kedengeran. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, lihat nomor 6. Ini sederhana, nggak usah diribet-ribetin. Cuman sebagai pembanding aja. Nih, sebagai pembanding nih buat adik-adik, karena sejarah tuh harusnya meluas belajarnya. Kita kan nggak ngomong dari tadi kan nggak ngomongin Indonesia, sekarang kita omongin Suta, Soekarno-Hatta. Kita anggap aja yang dia lahirkan adalah Pancasila. Ya, kita anggap itu. Kenapa? Karena kalau kita anggap betul-betul punya Soekarno, rasanya kurang adil. Karena konsep Pancasila itu selain Soekarno juga ada Muhammad Yamin kan, ada juga Dr. Supomo. Jadi harusnya kalau memperingati Hari Pancasila tanggal 1 Juli itu yang dipasang jangan cuma foto Soekarno. Karena kesannya yang bikin Pancasila cuma Soekarno. Harusnya sejarah kita adil, juga harusnya minimal di samping Soekarno atau di belakang Soekarno dipasang secara bersama-sama ada Muhammad Hatta, ada Soekarno, ada Dr. Supomo sama Muhammad Yamin. Karena Pancasila itu dibuat oleh pikiran-pikiran mereka. Itu yang pertama. Nah, kalau kita ngomongin tokoh Cina yang tadi, Dr. Sun Yat-sen, oke, maka ajarannya adalah San Min, gitu ya. Harusnya tulisan gitu man, San Min Cui, Cui ini satu kata. Nah, gitu loh. Kalau kita ngomongin India, Mahatma Gandhi, ini Mahatma Gandhi loh, bukan Muhammad ini, Mahatma Gandhi. Nah, gitu ya. Maka ajarannya sangat humanis, sangat humanis. Karena pertama satu, ajarannya ada 4, ini sambil mengingatkan karena tidak ada di soal ini, saya takutin terlalu pas itu. Jadi ahimsa, berjuang tanpa kekerasan, ahimsa dengan tidak membunuh. Nah, keren kan? Ahimsa, berjuang tanpa kekerasan dengan tidak membunuh. Berarti walaupun bukan beragama apapun, kata-kata itu betul-betul sesuai dengan agama. Karena itu juga adalah konsep hak asasi manusia paling dasar. Kalau ada manusia yang sudah dilahirkan ke dunia, maka tidak berhak siapapun orang lain mencabut nyawa orang lain. Itu ya, kalau ada hukuman mati itu kan karena hukum. Nah, ahimsa. Kemudian ada swadesi. Ada swadesi. Ini karena nggak ada di soal, saya tulis saja di sini. Swadesi. Ada lagi namanya hartal. Gitu loh. Kayaknya ini udah kuat banget konsepnya gitu. Satu lagi adalah Satya Graha. Kalau ada tulisannya mungkin agak salah, mohon dimaafkan, dibenerin aja. Nah, ini ajarannya Gandhi, gitu loh. Sekarang kalau ajarannya siapa nih? Kalau ajarannya Turki tadi kan si Kemal tuh, kalau Turki Kemal. Kemal ini sebentar, walaupun sedikit, jangan terlampau salah gitu ya. Jangan Kemor jadinya. Jadi itu ada Kemal. Nah, si Kemal ini kan ajarnya sebetulnya modernisasi. Modernisasi. Makanya ada orang-orang yang setuju menyebutnya Bapak modernisasi. Tapi yang kurang setuju bilangnya ini adalah westernisasi.
westernisasi. Turki menjadi bangsa barat. Kalau si Mesir tadi kan ada si Gamal tuh. Nah, kalau si Gamal ini adalah sebuah membuat demokrasi ala Mesir. Nah, gitu loh. Makanya kita belajar dari orang-orang ini apa sih yang bagus buat kita. Nah, tapi di sini kan yang diomongin kebetulan tokoh Cina, Dr. Sun Yat-sen, ajarannya mungkin itu salah ketik dikit ya, itu San Min Cui. Nah, nanti apa artinya kamu akan dites itu waktu di soal post test. Jadi hati-hati nih baca aja San Min Cui itu artinya apa gitu loh. Jadi kita cek aja yang nggak ada cara-cara gampangnya gitu, nggak ada mo kan, San mo nggak ada, ti juga nggak ada, ti kan nggak ada, cu ada nggak cu, cu ada San Min Cui nggak ada pi gitu kan, Liao juga nggak ada, jadi jawabannya San Min Cu. Nah, tinggal tambah i kan kurang sedikit nggak apa-apa lah, ketikan manusia. Tapi kanin ajaran ya kita benerin San Min Cui. Nah, itulah sebabnya kenapa jawaban A. Tapi karena kebetulan tidak bisa banyak soalnya, saya ingetin ajaran-ajaran dari teman-teman dari negara lain di Asia yang kalau diperhatikan ternyata memang dewasa gitu. Oke, Soekarno-Hatta Pancasila. Tapi adil lah bahwa yang bikin Pancasila bukan cuma Soekarno. Ada Dr. Supomo dan ada Muhammad Yamin. Jadi nanti kalau ada adik jadi pejabat negara atau tokoh di manapun kalau memperingati Hari Pancasila, tolonglah yang dipasang jangan hanya Soekarno. Kayaknya kurang adil terhadap teman-teman lain yang juga mengusulkan sila-sila Pancasila. Bahkan kalau mau jujur, sebetulnya kan sila-sila dari Soekarno itu kan kurang banyak yang digunakan, gitu kan, digabung oleh panitia 9. Nah, Dr. Sun Yat-sen, San Min Cui, Mahatma Gandhi, ahimsa, berjuang tanpa kekerasan dengan tidak membunuh. Swadesi, menggunakan produksi dalam negeri sendiri, karena Gandhi yakin India bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, nggak usah tergantung sama Inggris. Nah, maka Gandhi itu kemana-mana cuma pakai selendang dari katun yang kualitasnya belum bagus, tapi dia pakai karena itu adalah buatan bangsa India. Diundang ke Amerika, ketemu sama Presiden Amerika, tetap aja pakai katun yang sama. Bodoh amat kira-kira, gue bangga, ini buatan bangsa gue. Nah, itu Swadesi itu menggunakan produksi dalam negeri sendiri. Hartal itu adalah pemogokan damai. Kalau kamu nggak setuju, nggak usah dikerjain. Tadi yang komen agak terputus-putus, kalau itu serius komen, mungkin diulang, karena tadi agak pecah suaranya. Boleh diulang nanti, atau ketik biar saya baca. Oke. Tapi kalau tadi kehilapan mungkin ada yang bermain di depan mikrofonnya, kita maklumin. Oke. Nah, hartal ini adalah pemogokan damai. Pemogokan damai. Jadi kalau kamu nggak setuju, kamu diam aja. Kalau misalnya kamu adalah karyawan negara, karena kita dijajahin di Inggris gitu, India itu, ya sudah tetap datang ke kantor. Tapi nggak usah melakukan apa-apa. Jangan melakukan pengerusakan. Nah, itu hartal ajarannya Gandhi. Satyagraha itu artinya kita memang sekarang sedang dijajah Inggris. Kalau kamu nggak suka, hukum-hukum, undang-undang, dan peraturan yang dibuat Inggris nggak usah dilaksanakan. Nah, itu maksudnya dia. Jadi kan nggak ada sedikit pun bertentangan dengan ahimsa. Karena intinya tadi berjuang tanpa kekerasan, jangan sampai atau jangan pernah membunuh. Kenapa manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya? Nah, maka itu kan sebetulnya artinya kita non kekerasan. Caranya yang berunding. Karena kekerasan tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Nah, itu maksudnya Gandhi. Jadi kan luar biasa kalau ada dia mau belajarnya mendewasakan diri, maka ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa karena konsepnya ini diakui oleh banyak manusia, tokoh-tokoh lainnya ini adalah tokoh yang sangat humanis. Humanis. Humanis itu artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, gitu loh. Tapi kalau yang diminta Sun Yat-sen ajarannya itu. Oke, semoga paham. Jadi kita nggak cuma ngomongin Sun Yat-sen, tapi kita juga hormati pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh di negara yang kita jadikan acuan itu. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Yang mau komen silakan. Tadi mungkin ada yang mau komen, cuman suaranya kayak apa gitu. Jadi saya nggak ngerti apa komennya. Kita lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 6, konsentrasi lagi. Nah, sekarang masih ngomongin Cina. Akibat yang muncul karena adanya nasionalisme Cina. Ya, singkat cerita tadi udah kita bahas panjang lebar dalam bahasa gaulnya saya gitu. Karena kalau pakai bahasa formal kayak diceramain nanti kamu.
Perhatikan soal nomor berikutnya. Di sini ada kata nasionalisme Cina. Bentar, sabar ya, orang sabar disayang mertua. Nah, di sini ada nasionalisme Cina. Jangan lupa, ini adik-adik kan pernah belajar tentang persebaran konfigurasi nilai. Jadi kalau di sini ada nasionalisme, ya kan? Ini adalah sesuatu yang sangat positif, rasa kebangsaan. Tapi dia akan berlebihan negatif kalau yang muncul adalah chauvinisme. Chauvinisme. Kalau salah mohon dibenerin tulisannya. Nah, ini jelas negatif. Gitu nih. Nasionalisme positif rasa kebangsaan. Kalau dia lebay, berlebihan jadi chauvinisme, rasa kebangsaan yang berlebihan. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, khususnya Jerman. Khususnya Jerman. Jerman itu kan dipimpin oleh Adolf Hitler, gitu ya. Meninggalnya aja masih teka-teki mati atau ditembak atau bunuh diri. Jadi ya, matinya aja jadi pertanyaan gitu loh. Kemudian dia ini agak chauvinisme karena merasa atau memuji, susah membedakannya waktu itu bahwa dia mengatakan bahwa ras Jerman, ras Arya itu adalah ras terunggul, ras terbaik di dunia. Dia bilang gitu, chauvinismenya. Jadi ada yang bilang, alih-alih sejarah nih, bukan kita yang bilang, salah satu penyebab kekalahan bangsa Jerman, Italia dan Jepang itu karena memiliki chauvinisme tadi. Suka merasa paling hebat, dan akhirnya merendahkan bangsa lain. Jadi mereka dikalahkan oleh watak dasar mereka, yaitu merasa paling hebat. Pede kepedean, boleh pede itu daripada rendah hati, rendah diri, mendingan kita pede. Tapi ini kepedean, itu masalahnya, sampai merendahkan bangsa lain. Dan Adolf Hitler ini menganggap ras Arya, ras Jerman itu adalah ras terbaik di dunia. Kemudian terjadi suatu lomba nih, salah satu lomba di Eropa, orang-orang Arya, atlet Arya Jerman yang dulu itu diadu sama atlet-atlet dari Afrika. Faktanya di lomba itu ternyata ras Arya tadi itu kalah sama pelari dari Negro. Marah ada Hitler, didatengin atletnya, dimarah-marahin. Kenapa kamu kalah? Kita kan ras terbaik. Ya si atletnya ternyata cukup bijaksana. Jadi muncul bijaksana itu kalau di dunia atlet siapapun bisa jadi juara, Pak. Kira-kira tergantung dia latihannya sekuat apa dan setekun apa. Nah, jadi jawaban atletnya malah lebih dewasa lagi. Artinya siapapun ras kamu, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu bisa menjadi yang terbaik. Dan itu Tuhan yang bilang itu, bukan kita. Tuhan menciptakan kita semuanya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertanyaannya, kamu mampu nggak memaksimalkan kelebihan yang dititipkan oleh Tuhan kepada dirimu, kepada sukumu, kepada bangsamu, kepada rasmu. Jadi apapun rasmu, kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu bisa jadi juara Olimpiade. Nah, itu contoh di masa dulu ada seorang kulit hitam, atlet kulit hitam, itu bisa mengalahkan juara dunia dari Jerman yang merasa ras Arya sebagai ras yang terbaik tadi. Nah, nasionalisme ini adik-adik jangan lupa turunannya itu adalah yang saya sampaikan tadi. Saya ulang lagi, patriotisme. Bohong kalau dia punya nasionalisme, nggak punya patriotisme. Oke? Nah, semoga paham nih. Yang lainnya itu sosiologi. Ini dalam konteks bab ini. Nah, nasionalisme Cina itu apa? Ini kan nasionalisme, munculnya semangat kebangsaan. Tapi musuh utama itu adalah diri mereka sendiri, yaitu bentuk-bentuk monarki yang begitu turun-temurun, sampai ada belasan dinasti gitu ya, sampai ada seorang kaisar, karena memang dia bapaknya, ibunya dulu keturunan orang-orang penting, kaisar juga, anaknya 6 tahun jadi kaisar. Nah, jadi kurang rasional lah dalam konteks bagaimana ada anak berusia 6 tahun, karena keturunan, karena kaisar itu adalah anak dewa, keturunan dewa diutus ke bumi, jadi walaupun masih 6 tahun, ya udah dianggap tetap aja anak kaisar, anak dewa, utusan dewa. Jadi ya udah dia diangkat gitu, jadi dia jadi kaisar. Apapun yang diomongin, lucu nggak lucu, ngerti nggak ngerti, ya dilaksanakan. Karena itulah perwakilan dewa di bumi. Nah, jadi kurang rasionalnya gitu. Kalau di kita kurang rasional, memang dalam zaman itu ya percaya-percaya aja. Ya biarin aja dia kecil. Kalau dia kecil itu di dalamnya adalah keturunan dewa atau perwakilan dewa di bumi, ya harus kita laksanakan. Nah, maka kalau dalam konteks rasionalitas ya susah diterima.
Tapi dalam konteks zaman dulu ya diterima aja. Nah, tapi dalam konteks nasional Cina ini kan udah mulai dewasa tuh masyarakatnya. Nah, maka jawabannya adalah menguatkan kondisi internal. Jadi nasionalisme ini menguatkan kondisi internal masyarakat Cina untuk lepas dari segala bentuk monarki tersebut. Kan orang juga mulai berpikir gitu ya, berpikir masa sih di zaman semua orang itu sudah menghormati hak asasi, bahwa setiap orang itu berhak mengatur hidupnya, kalaupun kamu saya pilih, jadi pemimpin saya itu kan teori namanya perjanjian masyarakat. Ya, ada di sosiologi teori perjanjian. Saya adalah seorang warga negara. Kamu warga negara semua. Ada ratusan juta warga negara di Indonesia. Kemudian kita kan punya hak untuk mengatur hidup kita. Bayangin saya punya hak untuk mengatur hidup saya. Di luar sana ada ratusan juta orang juga yang berhak mengatur hidupnya. Nah, kemudian kita memilih seseorang pemimpin. Itu sama juga menurut teori perjanjian masyarakat, bahwa kamu memberikan sebagian hak diri kamu, sebagian dari hak kamu untuk mengatur hidup kamu itu kepada seseorang yang kamu pilih, yang kita sebut pimpinan tadi. Nah, makanya harusnya orang itu harusnya menghormati bahwa dia telah kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Kalau sampai dia salah menjalankan amanat itu, maka kan yang berlaku mungkin hukum Tuhan tidak berlaku, tapi hukum yang lain, atau hukum manusia belum bisa menyinggung dia karena tidak bertanggung jawab, tapi hukum Tuhan nggak bisa dihindari. Pada waktunya semua akan diperhitungkan. Dalam bahasa agama, apapun perbuatan kita baik buruk akan dihisap, dan catatan statistik Tuhan nggak akan pernah salah. Ya, nggak akan pernah salah. Kalau dia salah bukan Tuhan lagi namanya gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi nasionalisme ini menguatkan kondisi internal masyarakat Cina dari dalam, bahwa semua yang terjadi di negaranya itu kita harus lepas dari kekaisaran, dan semua penguasa di Cina juga adalah sesuatu yang salah. Siapa yang menguasai Cina? Ya tentunya dominannya Inggris. Kalau ada Inggris dulu pasti ada Perancis, karena mereka nih saing-saingan, banyak-banyakan daerah jajahan. Jadi kalau kita saing-saingannya biar bisa di PTN, diterima di PTN saat itu, dulu persaingannya norak gitu. Noraknya kalau lo menguasai 10 negara, gue harus 11 gitu. Jadi kayak mayoritas dominan mereka itu adalah bangga kalau bisa nyebutin berapa negara yang lo pernah jajah gitu. Oh, gue 11, gue harus 12 gitu loh. Nah, jadi sesuatu yang menurunkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu maksudnya. Saya menyampaikan ini dalam bahasa yang lain biar nggak terlampau sejarah banget gitu loh. Bosan kalau dengerin sejarahnya. Itulah sebabnya, maka jawabannya B. Jadi nasional Cina itu adalah menguatkan kondisi internal masyarakat itu dari dalam untuk lepas dari segala bentuk monarki, dan akhirnya bebas juga dari penjajahan. Karena penjajahan di sana tuh betul-betul mengeksploitasi, salah satunya perang candu. Yang punya candu siapa, yang ditanam di tanah siapa, yang ambil keuntungan oleh Inggris dan Prancis. Orang Cina dibikin kecanduan candu. Jadi akhirnya masyarakatnya tiap hari itu kalau kamu mau mungkin kenalnya tepsi. Yang ngerti tepsi tanya sama ngerti itu. Ada juga yang mungkin ya kayak orang kehabisan obat, kan bahasa-bahasa kita kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Cina dibuat kayak gitu, padahal candunya dari tanah Cina, ditanam di wilayah Cina, tapi yang punya candu orang penjajah, dijual ke masyarakat Cina. Akhirnya kehidupan masyarakat Cina pada saat itu benar-benar seperti hidup di antara hidup, tapi ketergantungan kepada obat-obatan yang dibuat oleh penjajahnya. Nah, penjajahnya ngambil untung dengan menjual itu. Padahal itu candi adalah tanaman asli dari perkebunan Cina yang dulu sebetulnya hampir sama seperti obat-obatan tradisional dengan fungsi tertentu, dengan batas tertentu, tapi disalahgunakan oleh Inggris. Nah, ketemu lagi kan Inggris gitu loh. Kamu perhatikan banyak banget pengaruh Inggris di mana-mana, karena memang faktanya Inggris adalah negara terbesar di dunia. Makanya Inggris dapat julukan, semoga pernah dengar, di mana matahari tidak pernah tenggelam. Artinya kalau di benua ini sedang gelap, maka daerah-daerah jajahan Inggris di benua lain sedang terang. Maka disebutnya negeri di mana matahari tidak pernah tenggelam. Nah, itu penjelasan secara bahasa yang beda, supaya nggak bau-bau sejarah banget. Kadang-kadang bosan ngomongin masa lalu. Kenapa kita nggak ngomongin masa depan aja gitu lah. Oke, itu bercandanya saya, nggak usah dimasukin ke hati. Kita lanjut. Nomor 6 selesai. Nomor berikutnya nomor 7. Konsentrasi. Kalau soal-soal terakhir udah biasanya nggak terlampau sulit. Yang susah tuh di tengah dan di awal, karena harus meletakkan konsepnya. Nah, di sini udah disebutin lagi, masih dari Cina, namanya adalah Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, seorang dokter, betul-betul dokter.
Di sini didukung oleh faktor apa? Keberhasilan Sun Yat-sen mendirikan Republik Cina didukung oleh apa? Katanya gitu loh. Bangkitnya kesadaran nasional bangsa Cina untuk lepas dari segala bentuk monarki dan penjajahan, jelas benar banget. Ya, jelaskan itu kan benar deh. Nah, satu benar. Kemunduran pengaruh dari kekaisaran ini juga ada juga nyebutnya bukan Manchu, bukan Qing, tapi ada juga nyebutnya Ming. Jadi kalau ketemu Ming itu benar, udah kita cek. Jadi nama lain daripada Qing itu adalah Ming. Nah, gitu ya. Kemudian dukungan dari orang-orang Cina perantauan gini maksudnya. Hampir di semua negara-negara di dunia ini ada keturunan Cinanya. Hampir ya. Mungkin yang agak berkurang itu negara-negara di Eropa. Sorry, negara-negara di Afrika. Negara-negara Afrika itu persebaran orang Cina dibandingkan di benua lain itu paling sedikit. Mungkin alasannya yang paling bisa diketahui adalah mungkin masalah penampilan. Kalau orang Cina ada di Afrika, mungkin terlampau menonjol karena putihnya tadi udah kayak tembok gitu, tembok cat putih. Nah, dibanding sama orang Afrika. Jadi itu satu. Jadi orang Cina itu paling jarang ada di negara-negara di Afrika. Yang kedua, orang Cina ini kan secara umum, yang merasa Cina jangan tersinggung ya. Saya ngomong Cina itu masih orang. Kalau negara Republik Rakyat Cina, gitu. Dan tidak rasis ngomongnya. Kenapa? Karena kakek saya aja orang Cina, gitu. Dan kita semuanya orang Indonesia ini, termasuk orang Cina, termasuk orang lainnya adalah saya berani berargumentasi dengan berbagai data, kita semua adalah bukan orang asli Indonesia. Leluhur kita yang dari 4 ras itu, berasal dari 4 ras utama, yaitu Melanosoid, Melayu, Mongoloid, kemudian Negroid, dan Kaukasoid itu adalah leluhur kita di masa dulu yang datang ke Kepulauan Indonesia. Jadi kita ini bukan orang asli Indonesia. Kalau ada yang komen dalam hati, itu yang orang asli Indonesia siapa, Pak? Orang asli Indonesia itu nggak ada namanya, tapi cirinya satu, tingginya rata-rata cuma 110 cm. Itu orang asli Kepulauan Indonesia. Kemudian rambutnya rata-rata keriting wrinkle. Kemudian kulitnya sawo matang kehitaman. Ada nggak Pak orang itu? Masih ada nggak Pak orang itu? Masih ada. Orang itu ada di hutan-hutan inti, kepulauan-kepulauan besar kita. Dan mereka ini tidak mau ketemu sama kita. Tidak mau dia. Karena kayak punya insting kalau dideketin tuh dalam jarak ratusan meter udah merasa dideketin. Kalau ada yang ngelihat foto yang di internet itu salah satu sampel saja. Nah, orang ini dibagi dua. Orang Kepulauan Indonesia itu dibagi dua, ada yang nyebutnya hunian, pakai H, hunian, ada yang nyebutnya bumian. Kalau bumian itu dia berjalan di permukaan bumi. Kalau hunian itu maksudnya makhluk gaibnya. Dan jangan lupa itu konkret, bukan bercandaan. Sebagai contoh nih, kasih contoh aja. Misalnya Dede tahu kota Pontianak. Kota Pontianak itu dulu ada hutan belantara. Hutan belantara. Jadi kaumnya kaum hunian. Kaum makhluk-makhluk gaib lah. Kemudian manusia mau masuk ke sana. Yang mau masuk ini siapa? Kesultanan Islam. Nah, mereka minta izin agar manusia bisa hidup di sana. Tentunya nggak diizinin sama mereka. Karena nggak diizinin, orang-orang ini kan yakin bahwa permukaan bumi ini diciptakan untuk semua makhluk Tuhan. Jadi nggak boleh lo larang gue. Kalau lo mau kita hidup berdampingan, ada yang larang. Akhirnya terjadilah perang batin, perang di dalam alam batin maksudnya gitu loh. Nah, dimenangkan oleh Kesultanan Islam itu, akhirnya kotanya bernama Kota Pontianak. Pontianak itu boleh kamu cek dari sumber apapun, itu artinya kuntilanak. Pontianak itu artinya kuntilanak, gitu loh. Nah, itu contoh bahwa wilayah kita ini memang dulu dihuni dua makhluk, yaitu hunian dan bumian. Nah, itu contohnya. Jadi semua ras yang ada di Indonesia itu adalah ras pendatang, itu leluhur kita di Indonesia. Jadi kita ini bukan orang asli. Semua leluhur kita itu adalah para pendatang di Kepulauan Nusantara. Kok datang ke Indonesia ngapain, Pak? Karena di zaman dulu, di dalam perkembangan peradaban bumi kita, kan ada namanya zaman es mencair. Terjadi perang-perang besar, kemudian terjadi wabah penyakit. Nah, orang-orang itu mencari tempat baru. Yang sering kena bencana pergi ke Indonesia dengan asumsi mungkin di Indonesia bencananya kurang. Yang kena wabah penyakit menghindar dari tempat wabah, yang kena bencana alam mencari tempat yang lebih aman. Nah, Indonesia itu adalah tempat yang didatangi oleh ras tadi. Jadi kalau dalam konteks sejarah, kita semua bukan orang asli Indonesia. Kalau nggak percaya, adain aja seminar. Undang ahli-ahli antropologi, untuk berargumentasi siapa orang asli Indonesia. Nah, kita ini adalah leluhur kita datang ke Indonesia. Jadi bagi yang sudah dengar dan sudah mengerti, jangan lagi menggunakan kata pribumi dan non-pribumi. Itu dibuat oleh Belanda untuk bikin kelas-kelas agar kita itu
bahwa kita masyarakat pribumi itu adalah masyarakat yang dijajah, karena logikanya itu psikologi banget gitu. Penjajah nggak mau terlampau dekat dengan yang dijajah. Hampir sama, yang punya rumah itu jangan terlampau dekat sama pembantunya. Karena kalau dia pembantunya nggak tahu diri, dia biasanya ngelunjak, merasa dekat gitu loh. Kadang-kadang akhirnya mengabaikan tugas utamanya. Dideketin kita untuk menghormati bahwa dia juga adalah asisten rumah tangga kita, tetap manusia, tapi kadang-kadang kalau yang mentalnya salah dideketin, merasa ngelunjak. Nah, ngelunjak itu kadang-kadang mengabaikan tugas fungsi dia sebetulnya ada di rumah itu untuk apa. Nah, penjajah begitu berpikirnya. Jadi dia bikin kelas kedua, namanya kelas perantara timur asing. Nah, di luar timur asing tadi, dianggap sebagai orang-orang dijajah. Kenapa ada kelas timur asing? Ini kan bukan cuma Cina. Cina, India, Arab, Pakistan. Kalau diperhatikan tuh kaum pedagang. Nah, Belanda butuh kaum itu sebagai perantara agar dia bisa mengambil hasil bumi ke Indonesia yang kadang-kadang nggak suka diambilin supaya tidak benturan langsung dengan mereka. Maka dibuatlah kelas menengah namanya timur asing. Kan waktu dijajah Belanda, kelas teratasnya Eropa. Semua orang Eropa dianggap kelas atas. Nah, yang nomor 2 ini timur asing. Cina, India, Arab, Pakistan. Kemudian kita yang di luar itu semua dianggap pribumi. Berarti kan kata-kata pribumi itu yang bikin bukan kita, yang bikin itu Belanda. Di dalam kosakata kita nggak ketemu kata pribumi dan non-pribumi. Itu semuanya buatan Belanda. Strategi psikologi penjajahan. Oke, di nomor 1 betul, nomor 2 betul. Kemudian dukungan dari orang Cina perantauan betul. Orang Cina itu merantau kemana-mana. Tadi sudah saya bilang yang paling sedikit di Afrika. Mungkin takut terlampau menonjol. Yang satu hitam, satu putih kan beda banget. Yang kedua, tanpa bermaksud merendahkan bangsa di Afrika, sebagian besar bangsa di Afrika itu adalah benua yang cuma punya satu negara maju, Afrika Selatan. Mesir aja yang segitu hebat, sampai hari ini bukan negara maju. Nah, jadi secara ekonomi nggak nguntungin orang-orang Cina itu ada di Afrika. Kan Cina itu sifat dasarnya adalah para pedagang. Nah, gitu loh. Jadi dia bisa aja jadi warga negara suatu bangsa, semua sistem dia ikutin, termasuk di Indonesia. Dia datang dari mana-mana ke Indonesia itu adalah kan ada Cina yang lahir di Indonesia, ada Cina yang datang dari Cina daratan, betul. Nah, bagi Cina yang datang ke Indonesia itu kita ini tempat dagang, tempat jualan. Nah, selama kita kondusif, ya dia akan berjualan di sini. Selama untungnya terukur dengan jelas, dia akan berdagang di sini. Tapi sebagai Cina, dia akan melihat bahwa leluhur dia tetap orang Cina. Maka semua orang Cina, apapun agamanya, akan merayakan tahun baru Cina. Kira-kira gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang berhasil tentunya di perantauan tadi memang orang Cina, keturunan, bisa juga perkawinan, campuran, macam-macam, tapi Cinanya nggak akan hilang. Dia akan menghormati tahun baru Cina, dan dia menganggap Cina itu adalah tanah kelahiran. Walaupun dia lahir di Indonesia, ikatan budaya tetap dijaga sama orang tua mereka. Maka kadang-kadang pun mereka juga berpartisipasi dalam bentuk bantuan sosial, ekonomi untuk membantu hal-hal pembangunan di tanah leluhurnya. Nah, itu yang disebut dengan kata-kata dukungan dari orang Cina perantauan. Nah, terus kalau Rusia, kalau yang nggak ngerti kan gini, gitu ya. Setelah Perang Dunia Kedua, kemarinnya kita udah bahas nih, yang lupa nih maksudnya, kan ada blok Barat dan ada blok Timur. Ada blok Barat dan blok Timur. Blok Barat ini kan dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, gitu loh. Nah, kalau Amerika Serikat ini kan sekutu utamanya Inggris. Kalau Rusia ini kan sekutu utamanya di Asia adalah RRC. Sekutu utama blok Timur di Asia itu RRC. Di Amerika Latin adalah Kolombia. Kuba. Jadi Kolombia. Benerin dikit. Jadi ini sekutu utamanya adalah Kuba yang ada peristiwa Teluk Babi. Nah, gitu kan contohnya. Jadi kedekatan kedekatan Uni Soviet dan Cina itu dalam konteks ini sebelumnya tidak pernah dekat. Nah, dia dekat itu karena Cina nanti kan akhirnya berubah jadi komunis. Jadi ajaran Sun Yat-sennya terkalahkan. Nanti yang menang itu golongan komunis. Maka Republik Rakyat Cina itu adalah komunis, bukan demokrasi murni gitu sampai hari ini. Nah, jadi Amerika sekutunya Inggris, karena Inggris Amerika itu kan leluhurnya Inggris. Tapi kalau ini dekat, itu pada konteks Perang Dunia Kedua, yaitu berhubungan dengan blok Barat dan blok Timur. Nah, jadi ini belum terjadi, maksudnya gitu, salahnya di situ. Nah, itulah sebabnya, maka jawabannya adalah A. Oke, semoga dipahamin. Yang nggak paham, buka-buka lah buku. Barangkali mungkin jadi ahli sejarah nanti gitu.
Oke, nomor 7 selesai. Kita pindah ke nomor 8. Kalau waktunya habis, saya hentikan. Karena kita memang harus berhenti kalau waktunya sudah habis. Ya, jangan berlebihan lama maksudnya. Ya, karena jawaban dikasih ini kan hanya penjelasan. Sekarang kita pindah ke India. Nah, di India, sudah sampai ke India, kita sekarang ceritanya. India. Oke. Ada daerah yang sangat terkenal di India, yaitu Gujarat. Nah, jangan lupa Gujarat, suatu provinsi di India yang kebetulan katanya banyak orang-orang beragama Islam di sana. Makanya pedagang Gujarat inilah yang masuk ke Indonesia. Makanya ada namanya teori Gujarat. Di bahasa waktu kita belajar tetap masuknya agama kan ada teori Gujarat. Nah, kemudian India tadi tokohnya banyak banget. Yang karena sebuah bangsa besar, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada tokoh lain, kita akan ngomongin kata-kata Mahatma Gandhi. Yang tadi sudah kita bahas. Saya udah bahas di awal Mahatma Gandhi, gitu ya. Nah, ajarannya apa gitu kan di sini disebutin. Bangkitnya nasionalisme India ditandai oleh munculnya berbagai gerakan pembaruan seperti Brahma Samaj, itu gerakan budaya. All Indian Congress, National Congress itu kayak persatuan partai-partai politik di India. Kalau di kita itu pembandingnya GAPI. Moga-moga pernah dengar GAPI. Bukan ikan gapi, GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, di India muncul ini. Jadi semacam kesadaran bahwa kita harus sama-sama berjuang. Karena yang kita lawan ini bangsa besar, itu Inggris. Kalau kita salah menyikapi, kita bisa ditekan, tapi kalau kita mungkin bersikap yang baik dan benar, bisa jadi kita jadi kawan. Maka Inggris sekarang, India itu dekat sekarang, karena sikap dari politikus India yang melihat bahwa segala bentuk penjajahan Inggris itu adalah sebuah alat untuk mendewasakan negaranya dan mendewasakan rakyatnya. Maka Inggris sama India itu sekarang dekat. Gitu ya. Artinya saling mendukung lah kira-kira gitu. Nah, tapi di sini diminta kalau Satyagraha kan tadi salah satu ajaran dari Mahatma Gandhi. Nah, Santi Niketan ini adalah sebuah gerakan. Santi Niketan ini adalah gerakan pendidikan. Gerakan pendidikan. Kalau di Indonesia biar adil apa Pak contohnya? Yaitu salah satunya lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo itu kan punya ajas namanya Trikoro Darmo. Kalau kita ngomongin negara lain, negara sini nggak boleh lupa. Kalau gerakan pendidikan di India namanya Santi Niketan, gitu ya. Kalau di kita ada namanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu punya semuanya namanya Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu salah satunya adalah memajukan bidang pendidikan. Kalau mau lengkap, Trikoro Darmo itu adalah berjuang tanpa kekerasan. Berarti kan ada pengaruh dari sini. Berjuang tanpa kekerasan. Kenapa? Dulu kita sering perang, berantem sama Belanda. Kalaupun menang di awal aja. Habis itu kita selalu kalah karena dia punya taktik ya biasa, taktik penjajah. Nggak bisa pakai cara ini, cara ini. Makanya terkenal kan salah satunya kita diadu domba. Kira-kira gitu kan. Nah, maka di sini kalau di Indonesia tuh ada namanya salah satu semboyan daripada Budi Utomo adalah memajukan bidang pendidikan. Nah, itu sebetulnya adalah nasionalisme karena ini ingin membangun rasa yang saya bilang tadi mendasar betul rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan. Kenapa? Karena rasa kebangsaan ini adalah cikal bakal munculnya rasa kebangsaan itu nasionalisme. Nah, itu sangat disadari. Orang bangsa yang bisa membangun nasionalisme, bangsanya biasanya jadi kompak. Kompak itu akhirnya mereka punya semangat, punya etos kerja wujudnya untuk bekerja. Kalaupun misalnya saya seorang siapa nih, saya hanya seorang tukang kabel, atau saya seorang tukang ledeng. Tukang ledeng itu salah satu atlet UFC itu yang sering berkuar-kuar, akhirnya 2 pertandingan terakhir dia kalah gitu. Tapi dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh di bidangnya sampai bisa memberikan pajak penghasilannya kepada negaranya. Saya nggak usah nyebutin orangnya, moga-moga kamu tahu lah gitu. Nah, dia sungguh-sungguh di bidang itu, walaupun hidup di luar negeri, pajak penghasilannya dia berikan kepada negaranya. Jadi, dia memberikan kontribusi dengan aktivitasnya tersebut. Kalau gaya berkuar-kuar kan bagian dari entertainment kegiatan tersebut itu loh. Nah, Santi Kenten itu. Jadi dia bidang pendidikan, rasa kebangsaan, wujudnya adalah untuk membangun semangat atau rasa nasionalisme. Jadi Santi Kenten yang ditanyakan ini kan, bertujuan untuk gerakan pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan
dan cinta kebudayaan India. Makanya ini bagian dari pendukung gerakan Brahma Samad, yaitu dipelajari oleh Rabindranath Tagore, adalah ini jawabannya. Itu gerakan pendidikan. Nah, menunjang gerakan budaya yang ada di Brahma Samad ini. Oke, itulah sebabnya jawabannya adalah B. Itu penjelasannya buat adik-adik yang masih mendengarkan. Yang tidak mendengarkan, semoga kembali ke jalan yang benar. Karena ini sebuah proses belajar, dan saya sering banget bilang belajar itu ibadah. Pasti banyak godaan untuk tidak dilakukan. Jadi orang-orang yang mau belajar, berarti hari ini sedang terhindar dari godaan. Oke, kita lanjutin. Nomor 9. Konsentrasi nomor 9. Dari data di atas yang termasuk macam-macam gerakan nasionalisme di India apa saja? Satu, tadi kan udah nih ada bidang pergerakan pendidikan dan budaya. Atau ada, oke, sudah. Gerakan All Indra Congress, ini ada secara politik ada. Kan itu kan ya. Kemudian satu lagi tadi kan di bidang pendidikan. Nah, kalau Wahabi ini kan gerakan agama. Dan ini kebanyakan di negara-negara Islam. Wahabi itu gerakan agama, seperti misalnya contoh gini, biar jangan kaku gitu ya. Di Indonesia tuh misalnya ada tahu kan namanya Perang Padri. Perang Padri itu perang kaum adat dengan kaum agama. Nah, kaum Padri itu kaum agamanya. Tujuannya apa? Ingin memurnikan ajaran agama Islam di Sumatera Barat. Itu Wahabi. Nah, di India ada nggak? Ada sebetulnya. Karena waktu itu ada bentuk penghinaan oleh tentara Inggris kepada budaya India yang berhubungan dengan babi gitu ya, babi yang kemudian berhubungan dengan hewan-hewan lain yang merupakan simbol-simbol agama yang direndahkan oleh tentara Inggris. Tapi bukan Wahabi nyebutnya, ada istilah sendiri. Nah, terus kalau Katipunan ini kan semacam bentuk-bentuk perjuangan di berbagai daerah tapi bukan di India. Nah, itulah sebabnya jawabannya 1, 3, dan 5. Ada nggak? 1, 3, dan 5. Kok nggak ada? 1, 3, dan 4 maksudnya. 1, 3, dan 4. Tadi kan kita Brahma Samad, gerakan budaya. Ini adalah gerakan politiknya, ini di bidang pendidikannya. Bagi yang lupa tadi, ini di bidang budaya. Budaya ini konsepnya konteks budaya. Nah, ini konteks politik, karena politik dan budaya itu nggak bisa dipisah. Kalau politik maju, budaya maju, ekonomi akan stabil. Nah, ini di bidang yang tadi yang ini adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 1, 3, dan 4. Itulah maka jawabannya B. Oke. Terakhir, moga-moga masih kuat mendengarkan dongengan dalam konteks gaul gitu. Kita lanjut. Terakhir, mari kita selesaikan dulu tugas kita sesi pertama. Konsentrasi ya. Yang dengerin baik-baik, saya turut mendoakan semoga niat baiknya untuk kuliah di tahun ini bisa dikabulkan. Amin. Terakhir nomor 10. Nah, perhatian nomor 10. Kita tahu ini apa yang ditanya, kita lihat. Yang termasuk sebab-sebab munculnya nasionalisme di India. Masih India ternyata. Kita lihat mintanya nasionalisme di India. Nasionalisme di India. Oke. Nah, kalau ini ceritanya gini lah, jangan sampai salah dengar nanti. India itu dari tadi kita ngomong, jangan lupa India itu dijajah Inggris. Kalau kita lebih lucu, kita dijajah Belanda. Tapi Belanda sendiri di Eropa dijajah Perancis. Nah, untuk menghadapi penjajahan Perancis itu kan mereka melakukan perlawanan, butuh dana dengan menjajah Indonesia. Salah satunya bikin tanam paksa, yaitu tanaman-tanaman yang bisa dijual oleh tanaman perkebunan di Indonesia yang bisa dijual Belanda di pasaran Eropa. Karena jaraknya jauh, pasti ongkosnya jadi mahal. Maka harganya itu bisa ratusan kali lipat dibeli di Indonesia dengan harga semurah-murahnya oleh POC. Jadi kalau mau ngomong kasarnya, POC itu sebetulnya organisasi rentenir terorganisir kerajaan Belanda di Indonesia. Menentukan harga seenak-enaknya, semurah-murahnya, bahkan kita dipaksa menanam yang dia mau, kemudian dijual di pasaran Eropa, untungnya untuk mengisi kas kerajaan Belanda. Untungnya untuk mengisi kas kerajaan Belanda,
yang digunakan untuk menghadapi perlawanan mereka terhadap jajahan itu Perancis. Jangan lupa, Perancis itu musuhnya adalah Inggris. Jadi di Eropa itu dari dulu Inggris ya musuhnya Perancis. Nah, Belanda sendiri jajan Perancis. Itulah sebabnya di dalam sejarah kita ada gubernur Belanda keturunan Perancis namanya Daendels. Mana ada orang Belanda namanya Daendels? Pakai pan-pan semua gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami. Sekarang India nih yang termasuk sebab munculnya nasionalisme di India. Apa gitu? Jawabannya kekuasaan raja yang senang-senang terhadap rakyat tidak. Ini bukan kekuasaan raja. Jadi bukan raja yang sewenang-wenang, tapi Inggris yang sewenang-wenang. Nah, salahnya di situ. Jadi Inggris yang sewenang-wenang, bukan raja. Gitu ya. Oke, terus kekayaan Barat yang dipaksakan oleh pendidikan Inggris. Betul atau salah? Betul. Kebudayaan Barat yang dipaksakan oleh pemerintah. Jadi Inggris itu melakukan penetrasi budaya. Jangan lupa penetrasi tekanan ya. Penetrasi budaya. Nah, kepada Inggris. Itulah sebabnya kalau ada diperhatikan gaya-gaya orang India itu kan gaya-gaya Eropa. Cara mereka berpakaiannya itu sekarang itu seperti gaya-gaya Eropa, ya karena pernah dikenalkan dengan budaya Eropa pada waktu dijajah Inggris. Ini penetrasi budaya. Jadi nomor 2 benar. Kemudian munculnya golongan terpelajar yang telah mengenyam pendidikan Barat, betul. Karena tentunya banyak orang Inggris, orang India maksudnya, orang India yang akhirnya belajar ke Inggris. Dan terbukti orang India yang belajar ke ini dan terbukti banyak banget ahli-ahli dan ternyata India tuh jago banget di bidang ilmu-ilmu eksak, permesinan. Kita sampai hari ini nggak bisa bikin bajai. India bikin bajai. Bukan kita nggak bisa, kita nggak mau. Negara kita ini dipaksa oleh sistem untuk menjadi pembeli kendaraan. Bukan nggak ada wacana, ditekan untuk jangan punya wacana bikin pabrik motor atau mobil. Kamu kan jadi konsumen aja. Nah, itu oknum-oknum di departemen kita yang mengambil keputusan tentang itu sudah dicekokin duluan, gitu ya. Udahlah, nggak usah ada wacana bahwa Indonesia itu akan punya pabrik mobil atau pabrik motor. Kamu beli aja lah motor dari kami, nanti setiap motor yang terjual kamu kita kasih persentase. Nah, itu yang terjadi. Nggak percaya, tanyalah sama ahlinya. Kalau tanya sama saya, jawabannya begitu gitu loh. Nah, jadi ini benar. Kemudian nomor 3 muncul golongan pelajar tadi sudah benar. Kemudian apalagi setelah itu timbulnya pertentangan antara Partai Kongres dan Liga Muslim secara politik pernah terjadi, tapi tidak sampai menghancurkan gerakan nasionalisme di India. Karena kan kita tahu kalau kita ngomong India, mayoritas agamanya Hindu, kemudian Buddha. Jangan lupa juga banyak orang India yang beragama Islam, kan itu ya. Yang biasanya yang pakai istilah-istilah, pakai kan itu biasanya Muslim. Jadi yang pakai kan di India, yang pakai sorban gaya India itu biasanya Muslim. Nah, alirannya gitu loh. Kemudian mereka berbenturan pernah. Wajar di semua negara, biasanya beda agama, karena beda kepentingan, beda hal-hal yang dipuja, pasti akan menimbulkan benturan-benturan kecil. Jangankan sesama agama beda, agama sama aja bisa terjadi benturan. Gitu ya. Nah, kemudian itu yang perlu dipahamin. Jadi yang terakhir adalah hanya orang-orang Inggris yang duduk dalam pemerintahan, betul banget. Kenapa? Kalau ada orang Belanda, kalau ada orang India di pemerintahan Inggris itu hanya karyawan kelas menengah ke bawah. Nah, karena nggak mungkin orang Inggris ada orang dari Inggris datang ke India, kemudian dipekerjakan menjadi karyawan biasa. Itu kan merendahkan mereka sendiri. Maka orang-orang karyawan rendahan di pemerintahan Inggris itu adalah orang-orang India sendiri. Nah, itu kata-katanya bahwa hanya orang-orang Inggris yang duduk dalam pemerintahan, yang tingginya maksudnya menengah ke atas, manajer ke atas. Nah, orang-orang yang di bawah, pekerja biasa, buruh, tetap aja orang India. Itulah sebabnya kan ada kecemburuan sosial dalam bahasa sosiologinya. Kecemburuan itu akhirnya kemarahan itu akan mendorong terjadinya pemberontakan. Nah, maka ayo ujungnya perlawanan agar nggak enak banget dijajah. Kira-kira gitu loh. Oke, itulah sebabnya jawabannya adalah D. Jadi jawabannya D itu karena hal itu. Oke, nah kalau itu sudah paham, itu penjelasan untuk set ini. Semoga Adik-adik paham semua. Kalau sudah, terima kasih yang sudah mau mendengar. Semoga menjadi ilustrasi baru. Kalaupun tidak sempurna penjelasannya, adik-adik lengkapi dengan membaca buku. Banyak banget yang bisa direkomendasikan, cuman saya nggak berhak nyebutin. Tapi di luaran itu banyak buku yang beredar,
yang mewakili konsep-konsep yang harusnya kita kuasai. Jadi jangan lupa membaca buku, selain kita datang di pertemuan formal, kita belajar di ruangan ini. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.